Selanjutnya, Sesepuh Wang memilih murid. Kamu saja, bibit yang bagus. Murid Xiaolei menghadap Sesepuh Wang. Baik, berdiri di belakangku. Lihat, akhirnya giliran sesepuh yaitu sesepuh termuda sekaligus paling tidak berguna di sekte Tianwu. Kecilkan suara, leluhurnya adalah pahlawan pendiri negara. Wah, sesepuh Ye, kenapa belum juga bertindak? Jangan-jangan semua jiwa martial kelas rendah yang tersisa ini tidak ada yang kamu sukai. Benar juga, sesepuh Ye adalah jenius sekte kita, mana mungkin mau mengajar murid kelas rendah seperti ini. Hanya saja, kamu sendiri baru level 3 aura jiwa, masih mau memilih jiwa martial level 0. Untung tidak dipilihnya. Lihatlah sikapnya, benar-benar tidak tahu diri. Anak hijau yang masih bau kencur, berani juga ikut-ikutan. Apakah hidupku ditakdirkan untuk selalu dihina orang? Aku tidak rela. Mendeteksi emosi ketidakrelaan kuat dari Inang, sistem guru gelap sedang diaktifkan. Aktivasi berhasil. Nama, Wang Zantian. Tingkat, Master Jiwa 5 tahap. Jiwa Martial, Harimau Buas, Puncak level 0. Potensi, Raja Jiwa. Sistem, ini nyata. Benar-benar nyata. Ternyata semuanya kelas biasa. Nama, Xiasi. Tingkat, belum terbangunkan. Jiwa Martial, Cermin Suci Kembar, Dewa, belum terbangunkan. Potensi, tanpa batas. Kemampuan khusus, Matahari Bulan Bintang, Bayangan murni kelahiran kembali. Jiwa martial dewa, cermin suci kembar. Jiwa martial dewa, cermin suci kembar. Aku pilih dia. Ye Xingchen, apakah kamu gila? Kamu mau memilih seorang pelayan yang bahkan jiwa martialnya belum terbangunkan sebagai murid. Siapa namamu? Aku Xiasi. Xiasi, mulai hari ini, kamu adalah muridku, Ye Xingchen. Kamu, maukah? Aku mau. Selamat kepada Inang menyelesaikan misi pemula, memilih murid pertama. Hadiah dikirim, tingkat meningkat ke aura jiwa 4 tahap. Guru sampah, pelayan. Tunggu saja, Wang Zantian. Tidak lama lagi, akan kuperlihatkan pada seluruh sekte Tianwu apa artinya buta mata. Mulai hari ini, tinggallah di sini. Meski sederhana, lebih baik dari tempat tinggalmu sebelumnya. Terima kasih, sesepuh. Tidak usah berterima kasih. Lepaskan jiwa martialmu, perlihatkan padaku. Sesepuh, aku belum membangunkan jiwa martial. Apa? Kamu sudah 19 tahun, bagaimana bisa? Sejak usia 6 tahun, aku ikut upacara pembangkitan setiap tahun, tapi selalu gagal. Orang-orang di sekte bilang aku sampah yang bahkan lebih buruk dari pelayan. Jiwa martial dewa cermin suci kembar belum terbangunkan, ini rumit. Mendeteksi murid Xiasi jiwa martial belum terbangunkan, memicu misi khusus, bantu murid membangkitkan jiwa martial dewa. Hukuman kegagalan, sistem ditarik kembali. Sistem ditarik kembali, sepertinya kali ini tidak ada jalan mundur. Ye Xingchen, keluar kau. Keluar kau. Sesepuh Wang, para sesepuh, ada apa yang perlu dicari dari saya? Kau tahu kesalahanmu. Murid yang kau pilih di rapat guru kemarin adalah sampah tanpa jiwa martial. Kau menghina seluruh sekte Tianwu. Memilih siapa sebagai murid adalah kebebasanku. Sepertinya tidak perlu dilaporkan ke sesepuh Wang. Kebebasan, Ye Xingchen, jangan kurang ajar. Kalau bukan karena leluhurmu, kau bahkan tidak pantas masuk sekte ini. Kau sengaja mencoreng nama baik sekte Tianwu. Benar, cepat usir sampah itu dari sekte. Kalau tidak, kami akan laporkan bersama ke ketua sekte, minta turunkan jabatan sesepuhmu. Murid pilihanku, ada alasanku sendiri. Apakah dia sampah atau bukan urusan kalian. Kalau tidak ada hal lain, para sesepuh, silakan kembali dulu. Jiwa martial, cermin suci kembar, dewa, belum terbangunkan. Status, tersegel. Syarat pembangkitan, lingkungan ekstrim es dan api, menyerap esensi matahari dan bulan, metode meditasi khusus, bimbingan spiritual Inang. Jiwa martial binatang suci yang lahir dari awal kekacauan, pantas saja tidak bisa bangkit normal. Es dan api. Memicu misi khusus, latihan es dan api.
Bawa murid ke lembah es api, latihan di lingkungan ekstrim. Hadiah, 50 poin pengajaran, buku panduan pembangkitan cermin suci kembar. Si, bersiap-siaplah. Sesepuh, di sini. Di sini sangat dingin. Sampai, latihanlah di sini. Di sini, satu sisi sangat dingin, tapi sisi lain sangat panas. Kita benar-benar harus latihan di sini. Ini lembah es api, tempat paling cocok untuk latihanmu. Jiwa martialmu sangat istimewa, butuh lingkungan langka seperti ini untuk bangkit. Selanjutnya, aku akan ajarkan metode meditasi khusus. Tutup mata, bayangkan tubuhmu adalah cermin. Sisi kiri menyerap hawa dingin gunung es, sisi kanan menyerap gelombang panas gunung api, biarkan mereka bertemu di dalam tubuhmu. Si, tenangkan pikiran, serap esensi matahari dan bulan. Bayangkan kekuatan dingin bulan dan kekuatan panas matahari masuk bersamaan ke tubuhmu. Murid Xiaxi berhasil menyelesaikan latihan es dan api, menyelesaikan misi khusus. Mendapat hadiah, 50 poin pengajaran, satu buku panduan pembangkitan cermin suci kembar. Tingkat inang meningkat, membuka fungsi baru, resonansi jiwa martial. Bagus sekali, tingkat langsung naik 2 tahap, dan fungsi baru terbuka. Sesepuh, aku kenapa ini? Jiwa martialmu sangat istimewa, perlu bangkit perlahan di lingkungan ini. Terus berusaha, percaya tidak lama lagi kau bisa kuasai kekuatannya. Ya, sesepuh, aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Wah, ini bukan sesepuh Ye. Sudah sebulan, masih mengurus pelayan itu. Jangan dibahas. Kudengar, dia masih ingin membangkitkan jiwa martial si pelayan itu, manusia biasa tanpa saluran spiritual. Kalau bisa bangkit jiwa martial, aku langsung telan formasi pelindung gunung ini. Kurasa dia ingin terkenal sampai gila. Tunggu saja, kalau gagal bangkit, wajah tuanya tidak akan bisa dipertahankan lagi di sekte. Jalani hidupmu sendiri, tidak perlu peduli ocehan anjing menggonggong. Ya, sesepuh, murid ingat. Si, tinggal 3 hari terakhir. Gosip di sekte selama sebulan ini juga merupakan latihan bagimu. Murid tidak takut. Murid hanya ingin buktikan pada semua orang bahwa sesepuh tidak salah pilih. Bagus. Aku buatkan metode pembangkitan khusus untukmu, tapi prosesnya sangat menyakitkan, antara hidup dan mati. Beranikah kau coba? Murid berani, siap mati sekalipun. Metode ini 3 langkah. Pertama, latihan ekstrim di lembah es api, sepenuhnya bangkitkan kekuatan terpendam dalam tubuhmu. Kedua, pada malam bulan purnama 3 hari lagi, tarik esensi langit dan bumi masuk tubuh. Sediakan energi untuk pembangkitan jiwa martial. Lalu langkah ketiga, sesepuh. Ketiga, yang paling krusial. Aku akan gunakan kekuatan spiritualku untuk melindungimu, membimbing jiwa martialmu terbentuk. Selain itu, ingat baik-baik, setelah jiwa martial bangkit, apapun tingkatnya, segera sembunyikan aura. Keluar hanya umumkan bangkitkan jiwa martial cermin kelas rendah awal yang paling biasa. Tapi sesepuh, bukankah kita justru untuk pohon tinggi di hutan, angin kencang yang merobohkan. Belum saatnya mengeluarkan pedang. Murid mengerti. Sesepuh, aku hampir tidak tahan. Si, ingat orang-orang yang menertawakanmu, ingat ketidakrelaan dalam hatimu. Bukankah kau ingin buktikan diri, mau menyerah di sini? Tidak, aku tidak akan menyerah. Sekarang, kau harus. Cermin suci. Kembar, jiwa martial legenda ini ternyata nyata. Apa itu? Lihat ke langit. Astaga, matahari dan bulan muncul bersamaan.
Ini mukjizat, pasti mukjizat. Ini mahkota matahari. Mendeteksi jiwa Marshal murid Sia-Si sepenuhnya bangkit. 5 jiwa, cermin ganda kuning, tingkat manusia, tingkat kebangkitan 100%, kekuatan makhluk suci diaktifkan, secara langsung meningkatkan 2 tingkat besar. Cermin ganda kuning telah sepenuhnya bangkit. Inikah 5 jiwa tingkat dewa? Cantik sekaligus kuat. Si, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, kendalikan aura MU. Tunjukkan hanya kekuatan tingkat awal Fan Pin. Elder Ye, kudengar muridmu telah membangkitkan 5 jiwa. Benar, pemimpin. Setelah sebulan berusaha, Si akhirnya berhasil membangkitkan 5 jiwa. Ye Xingchen, jangan berbelit-belit. Tadi malam di arah lembah es api, matahari dan bulan bersinar bersama, cahaya suci turun dari langit. Apakah keajaiban itu berkaitan dengan muridmu? Ya, kekuatan sehebat itu, mungkinkah 5 jiwa tingkat dewa yang legendaris telah muncul? Jika benar 5 jiwa tingkat dewa, sekte Tianwu pasti bisa mendominasi wilayah ini. Ye Xingchen, kenapa kau masih diam? Suruh muridmu tunjukkan 5 jiwanya. Si, tunjukkan 5 jiwa MU kepada semua orang. Baik, Guru. Pemimpin, masalah Ye Xingchen menerima murid telah menjadi bahan tertawaan di sekte. Si itu tidak berbakat sama sekali. Mempertahankan orang biasa seperti itu hanya akan menyia-nyiakan sumber daya berharga sekte Tianwu. Kami mohon pemimpin mencabut posisi Elder Ye. Elder Wang, tenanglah. Elder Ye, tentang keberadaanmu di sini, sudah lama aku pertimbangkan. Pendapat Elder Wang dan yang lain juga ada benarnya. Pemimpin, aku tahu muridku belum cukup hebat sekarang, tapi dia sangat berusaha. Aku yakin dengan diberi waktu, dia pasti bisa membuktikan dirinya. Tapi sekte punya aturan. Kita tidak bisa membiarkan murid tanpa potensi terus-menerus menyia-nyiakan sumber daya sekte. Aku beri kesempatan terakhir. 3 bulan lagi ada pertandingan besar sekte, suruh muridmu ikut. Maksud pemimpin. Jika dia bisa masuk 500 besar dalam pertandingan, kau boleh tetap di sekte sebagai elder. Jika performanya buruk, bahkan tidak masuk 500 besar, maka kau harus meninggalkan sekte. Hanya 500 besar, pemimpin masih terlalu baik padaku. Nanti saat jiwa ilahi Sia-Si muncul, langsung dapat juara pertama. Aku penasaran ekspresi pemimpin nanti seperti apa. Terima kasih, pemimpin. Aku pasti akan membuat Si berlatih keras, tidak akan mengecewakan harapan pemimpin. Jangan senang dulu. Ingat, pertandingan besar sekte ini penuh jagoan. Bukan hanya murid sekte Tianwu, tapi juga elit dari sekte lain. Masuk 500 besar bukan hal mudah. Elder Ye, jangan kecewakan aku. 500 besar sudah batas maksimal yang bisa kuperjuangkan untukmu. Sungguh tidak mengerti, kenapa menerima seorang penyapu jadi murid. Elder, ada apa pemimpin mencari Anda? Apa mereka akan mengusir kita? Si, pemimpin memberi kita kesempatan terakhir. Kesempatan apa? Pertandingan besar sekte 3 bulan lagi. Jika peringkatmu di luar 10 besar, aku harus meninggalkan sekte. 10 besar seluruh sekte, syarat setinggi itu, aku pasti akan berusaha. Elder, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sekte. Aku percaya padamu, tapi jangan terlalu membebani diri. Apapun hasilnya, aku tidak akan menyalahkanmu. Mulai hari ini, aku akan memberimu pelatihan khusus terakhir. 3 bulan ini akan sangat berat. Elder, aku tidak takut berat. Aku pasti akan berusaha. Si, inilah tempat latihanmu untuk 3 bulan ke depan. Ingat, malam hari latih di sisi gletser, serap kekuatan lembut bulan. Siang hari latih di sisi gunung berapi, serap kekuatan kuat matahari. Si, 5 jiwa cermin ganda kuning MU memang mengandung kekuatan matahari bulan. Tempat ini bisa memaksimalkan potensimu. Fokus, rasakan kekuatan matahari, biarkan meresap ke setiap sel tubuhmu. Melihat wujud sempurna 5 jiwa cermin ganda kuning ini lagi, tetap begitu menggetarkan. Aku benar-benar dapat harta karun.
Inikah wujud bulan? Matahari bulan bersinar bersama, es api menyatu, bakat gadis ini sungguh luar biasa. Sudah sebulan, biar kulihat hasilmu. Dari tingkat 3 Soul Master ke tingkat 6, kebangkitan 5 jiwa 120%, bahkan membuka kunci transformasi bebas 2 wujud. 500 poin pengajaran ini didapat terlalu mudah. Elder, aku siap. Bagus. 3 bulan, dari Soul Master tingkat 3 ke puncak tingkat 8, kemajuanmu melampaui harapanku. Sekarang kau sudah punya kekuatan untuk mengalahkan semua murid sekte dengan mudah. Bahkan para elder bodoh yang angkuh itu pun bukan lawanmu. Lihat, elder sampah dan murid sampahnya datang. Aku ingin lihat bagaimana sampah yang bahkan tidak punya 5 jiwa ini ikut pertandingan besar sekte. Ye Xingchen, lebih baik kau menyerah saja, jangan mempermalukan diri lagi. Benar, sungguh hayalan belaka. Tidak tahu kemampuan diri. Elder Ye, kau benar-benar bawa murid sampahmu ke sini. Kukira kau akan mundur saja. Ya Elder Ye, lebih baik kau mengaku kalah saja, daripada nanti kalah terlalu menyedihkan. Sampah yang bahkan tidak punya 5 jiwa berani ikut pertandingan besar sekte, sungguh menggelikan. Lebih baik kalian pulang saja. Tenang, pertandingan besar sekte, sekarang dimulai. Sampah itu benar-benar mau ikut pertandingan. Aku ingin lihat dia dapat siapa sebagai lawan. Siapapun lawannya, dia pasti kalah. Bagaimana mungkin sampah bisa menang? Grup pertama, Xia Xi, melawan Zhao Lei. Zhao Lei, ternyata Zhao Lei. Ini akan menarik. Senior Zhao Lei adalah murid andalan Elder Wang, memiliki 5 jiwa tingkat 0, petir ledakan. Sampah ini dapat senior Zhao Lei sebagai lawan, sungguh mencari mati. Sampah, tidak menyangka kita akan diundi bersama, kan? Tapi ini bagus, aku bisa mengeliminasimu dengan tanganku sendiri, biar kau tidak mempermalukan diri di sini. Pertandingan belum mulai, siapa menang siapa kalah belum tentu. Belum tentu, berani sekali kau, sampah yang bahkan tidak punya 5 jiwa, bicara seperti itu padaku. Nanti saat pertandingan mulai, akan kuperlihatkan padamu apa itu perbedaan sejati. Si, orang ini sangat sombong. Nanti hajar habis dia. Tenang Elder, pasti. Elder Ye, muridmu benar-benar tidak tahu diri, berani melawan Zhao Lei. Elder Wang, pertandingan belum mulai, siapa menang siapa kalah belum tentu. Belum tentu, kau tidak benar-benar pikir murid sampahmu bisa menang melawan Zhao Lei, kan? Ya, Elder Ye, lebih baik suruh muridmu menyerah saja, daripada nanti kalah terlalu menyedihkan. Pertandingan dimulai. Tidak salah lihat, 5 jiwanya ternyata cermin, ini bisa dianggap 5 jiwa, sungguh menggelikan. Lihat dia, sampai menangis ketawa. Sampah memang sampah, bahkan 5 jiwanya pun barang sampah. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu kekuatan sejati. Kunci petir. Apa itu? Astaga, ini teknik dewa, pasti teknik dewa. Tidak mungkin, sampah penyapu yang bahkan tidak punya 5 jiwa. Bagaimana mungkin memiliki 5 jiwa tingkat dewa sehebat ini? Tekanan ini, membuat 5 jiwa tingkat rajaku gemetar. Ini pasti tingkat dewa.
Tidak salah. Catatan kuno menyebutkan, jiwa dewa, langit bumi bergema, matahari bulan bersinar bersama, semua makhluk tunduk. Sekte Tianwu benar-benar melahirkan murid dengan 5 jiwa tingkat dewa. Ilusi? Pasti ilusi. Bagaimana mungkin seorang gadis penyapu? Kau cuma pura-pura. Aku tidak percaya. Mati kau. Inilah bakat sejati. 5 jiwa tingkat dewa, sungguh mengerikan. Xiao Lei tersingkir. Pemenang pertandingan ini adalah Xia Si. Bagus, bagus, 5 jiwa tingkat dewa, benar-benar berkah langit untuk sekte Tianwu. Sudah kukatakan, muridku bisa mengeluarkannya dengan mudah. Xia Si berbakat luar biasa, kekuatannya melampaui. Tidak perlu lanjutkan pertandingan berikutnya. Aku umumkan, Xia Si langsung lolos ke final pertandingan besar sekte ini. Begitu senjata jiwa dewa muncul, sekarang aku akan lihat bagaimana sesepuh Wang ini menghadapinya. Sesepuh Ye, sungguh aku yang tua ini buta mata. Hampir saja melewatkan bakat langka seperti Xia Si ini. Aku minta maaf padamu. Kepala sekolah terlalu sungkan. Murid ini hanya menjalankan kewajibannya saja. Tidak, lebih dari sekadar kewajiban. Kalau bukan karena sesepuh Ye yang bersikukuh melawan pendapat umum dan memiliki mata yang tajam, sekte Tianwu pasti akan menanggung kerugian yang sangat besar. Xia Si, senjata jiwa dewa yang kau tunjukkan telah mengguncang seluruh sekte. Mulai hari ini, menara Tianxin sekte Tianwu juga terbuka untukmu. Terima kasih atas kebaikan kepala sekolah. Murid pasti tidak akan mengecewakan harapan. Sesepuh Ye, sebagai guru dari Xia Si, kau juga telah memberikan jasa besar bagi sekte. Sekte memutuskan mulai bulan depan, tunjangan Yu Feng MU dinaikkan 10 kali lipat, dan diberi hadiah tambahan 10.000 keping batu roh unggulan serta 10 botol pil Tianxin. Terima kasih, kepala sekolah. Ternyata, hanya dengan menunjukkan nilai yang cukup, baru bisa mendapatkan perhatian yang disebut-sebut. Kepala sekolah ini paham juga mencari muka. Sesepuh Ye, seluruh sekte ke depan masih akan banyak bergantung padamu. Murid pasti akan mengerahkan segala kemampuan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Gadis penyapu itu, mana mungkin memiliki senjata jiwa dewa? Pasti itu ulah Ye Xingchen si sampah itu. Dia menggunakan ilmu sihir tertentu, membutakan mata semua orang. Ya, pasti ilmu sihir. Ye Xingchen, berani-beraninya kau merusak rencanaku, menghinaku Xiao Lei. Aku tidak akan membiarkanmu baik-baik saja. Akan kulihat, bagaimana kau Ye Xingchen dan gadis penyapu itu menghadapi penyelidikan aula penegakan hukum. Guru, hari ini kepala sekolah begitu baik pada kami. Murid agak kaget dan tersanjung. Kau pantas menerimanya. Di dunia ini, hanya kekuatanlah yang menjadi suara terbesar. Ye Xingchen, Xia Si, kalian diduga menggunakan teknik terlarang untuk memanipulasi pertandingan. Ikut kami, guru. Oh, datangnya cukup cepat. Ayo, kita lihat siapa yang berulah di belakang layar. Aku adalah sesepuh aula penegakan hukum, Wang Zhanyun. Ye Xingchen, kau tahu kesalahanmu. Tidak tahu kesalahan apa yang dimaksud sesepuh Wang. Masih berani membantah, kau diam-diam mengajarkan muridmu jalan sesat, menggunakan teknik terlarang untuk memalsukan penampakan senjata jiwa, menipu kepala sekolah dan para sesepuh. Bukti sudah jelas, kau masih mau mengelak, jalan sesat setan seperti ini sangat membahayakan fondasi sekte kami. Serbu. Untuk menjaga keadilan sekte, aku sebagai sesepuh umumkan penghapusan seluruh tingkat kultivasi Xia Si, dimasukkan ke penjara bawah air. Ye Xingchen tingkat kultivasinya dihapus, diusir dari sekte Tianwu. Selamanya tidak boleh menginjakan kaki di gerbang gunung setengah langkah pun. Jangan sentuh guruku. Sesepuh Wang, kau begitu buru-buru menghukumku. Apakah karena merasa bersalah? Sistem, aktifkan deteksi dosa, target Wang Zantian. Deteksi dosa ini adalah salah satu fungsi investigasi sistem, dapat menyelidiki dosa secara tuntas, mengungkap kebenaran sebenarnya. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Apa yang harus kusalahkan? Aku tulus demi kepentingan umum. Tulus demi kepentingan umum. Kalau begitu, 3 tahun lalu, kau memotong pil latihan murid luar secara sewenang-wenang, menjualnya secara gelap ke pasar gelap, mendapat untung 3.000 batu roh, apakah ini demi kepentingan umum? Omong kosong, jangan fitnah orang seenaknya. 2 tahun lalu, murid dalam Li MU menemukan ginseng roh ungu emas saat misi. Kau meracuni dan melukainya parah untuk merebut harta,
Keluar bilang dia terluka oleh monster buas. Apakah ini demi kepentingan umum? Kau jangan menjelekkan sesepuh ini. Setahun lalu, kau membuka jalan untuk keponakanmu, merusak formasi uji rahasia, menyebabkan 5 murid tewas. Wang Zantian, apakah ini juga karanganku? Kau mengada-ada, tunjukkan buktinya, tanpa bukti berarti fitnah. Bukti, ginseng roh ungu emas terkubur di bawah ubin ketiga ruang rahasia kamar pilmu, dibungkus 3 lapis kain berminyak. Buku catatan korupsi sumber daya sekte terkubur 3 kaki di bawah pohon kuno berusia 7.000 tahun di uji rahasia. Mau kubawa kalian ambil. Wang Zhanyun, Wang Zantian, apakah yang dikatakan sesepuh Ye benar? Kepala sekolah, ini semua fitnah, cukup. Serbu, segel kamar pil dan gua kediaman Wang Zantian, kirim orang untuk menyelidiki tuntas di uji rahasia. Jika ini benar, aku pasti akan menghancurkan tulang belulang kalian. Wang Zantian, Wang Zhanyun, kalian tahu kesalahan kalian. Ini buku catatan korupsi sumber daya sekte yang disita dari kediaman kalian. Ini bukti kalian diam-diam mencelakai rekan sekte. Satu persatu, bukti-bukti kuat seperti gunung besi. Masih ada apa lagi yang mau kalian katakan? Tidak mungkin, hal-hal ini, bagaimana Ye Xingchen ini bisa tahu? Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Sesepuh Wang, 1000 salahmu, seharusnya kau tidak mengincar muridku. Sesepuh Ye, kejadian ini menunjukkan aku kurang tegas memimpin, hampir membuat sekte menanggung kerugian besar. Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya menghukum mereka berdua? Semua terserah keputusan kepala sekolah. Serbu, hapus tingkat kultivasi Wang Zantian dan Wang Zhanyun, masukkan ke penjara bawah tanah, selamanya tidak bisa bangkit lagi. Tingkat kultivasiku. Ye Xingchen, menjadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Sesepuh Ye sungguh memiliki mata yang tajam, telah memberantas 2 tumor besar bagi sekte kami. Ya, sesepuh Ye pantas mendapat pujian. Guru, Anda terlalu keren. Ini baru permulaan. Ke depan, aku akan mendirikan Akademi Jalan Dewa di dalam sekte, menerima bakat-bakat baik secara luas, meneruskan ajaran jalanku, menjaga kedamaian sekte, juga melindungi kalian para murid ini dengan aman. Akademi Jalan Dewa, Guru, apakah nanti aku juga bisa masuk Akademi Jalan Dewa, menjadi sehebat guru? Tentu saja bisa. Menyelesaikan misi tersembunyi, menghukum kejahatan, memuji kebaikan. Hadiah, 1000 poin pengajaran. Tingkat kultivasi host meningkat ke tingkat 3 ahli jiwa. Tingkat 3 ahli jiwa, masih belum cukup. Membuka kursi murid kedua. Hanya 1 murid dengan senjata jiwa dewa, sudah membuat tingkat kultivasiku meningkat begitu cepat. Jika bisa menemukan 1 lagi. Untuk benar-benar berdiri di benua senjata jiwa ini, hanya mengandalkan sia-sia seorang masih jauh dari cukup. Aku harus segera menemukan murid kedua. Cepat lihat, itu sesepuh Ye dan senior Xia. Senior Xia membangkitkan senjata jiwa dewa, 1 jurus langsung mengalahkan Zhao Lei. Terlalu kuat, bukan? Dengar-dengar sekarang bahkan kepala sekolah harus menghormati sesepuh Ye. Sesepuh Ye, hari ini Tianu bisa memiliki acara meriah seperti ini. Semua berkat mata tajam Anda yang mengenali mutiara. Saya menghormati Anda dengan segelas. Kepala sekolah terlalu sungkan. Hei, Li Wenjing, kau si sampah yang bahkan senjata jiwa pun tidak bisa bangkitkan, apa hakmu datang ke pesta perayaan ini? Iya, cepat pergi, jangan kotori pandangan kami, jangan sampai kami terkena sialmu. Aku datang mengantar peralatan makan. Mengantar peralatan makan, kurasa kau mau mencuri makan. Sampah harus bersikap seperti sampah. Gadis ini, agak tidak biasa ya. Sesepuh Ye. Cepat lihat, bagaimana Li Wenjing si penyekat jalan bela diri itu juga ada di sini. Sungguh sial. Kecilkan suara. Konstitusinya aneh, siapa sentuh siapa sial. Biarkan dia sendirian saja. Terdeteksi konstitusi khusus. Disarankan host melakukan investigasi. Aktifkan mata sejati. Tubuh tembaga Dewa Iblis, di dalamnya juga bersemayam sisa jiwa Kaisar Iblis perempuan kuno. Ini mana sampah? Ini jelas adalah permata mentah ilahi lain yang belum diukir. Namamu Liu Wenjing. Sesepuh Ye, aku tidak sengaja. Aku segera pergi. Sesepuh Ye, Anda ini. Konstitusi Liu Wenjing ini lebih khusus dari Xia Xi. Sama sekali tidak bisa berlatih.
Anda tidak perlu membuang waktu padanya. Kau, maukah menjadi muridku? Apa, Mi? Menerima dia sebagai murid? Sesepuh Ye, Anda tidak bercanda, kan? Dia gila? Sudah menerima satu jenius dewa, masih kurang. Sesepuh Ye, sekarang malah mau menerima seorang yang diakui umum sebagai penyekat 5 jalan. Tidak, tidak bisa. Sesepuh, aku tidak bisa. Aku ini sampah, aku tidak bisa menyentuh energi spiritual, hanya akan mempermalukan Anda. Tolong jangan bercanda. Siapa bilang kau sampah? Dunia hanya tahu kulitnya, tidak tahu isinya. Mutiara yang tertutup debu tetaplah mutiara. Tugasku adalah menggali mereka satu persatu. Mulai hari ini, kau adalah murid kedua Ye Xingchen. Sesepuh Ye, mau dibawa kemana dia? Konstitusinya khusus, jangan sembarangan. Lapangan Asura. Apa? Lapangan Asura. Lapangan Asura, tempat uji paling mematikan di sekte dengan aura pembunuhan terberat, hantu penasaran di mana-mana. Membawa seorang gadis yang tidak bisa berlatih ke sana. Aduh, aku sangat tidak enak. Guru, adik seperguruan sepertinya hampir tidak tahan. Wenjing, kau bukan tidak bisa berlatih, tapi karena kekuatan di dalam tubuhmu terlalu perkasa, tertidur terlalu dalam. Energi spiritual biasa bagi aliran sungai kecil, tidak bisa membangkitkan naga yang tertidur. Hanya aura pembunuhan setingkat tempat ini yang bisa menjadi kunci untuk merangsangnya. Si, aktifkan senjata jiwa ganda cermin gelap terang NU, ubah ke bentuk bulan. Gunakan kekuatan cahaya bulan paling murni untuk melindungi meridian jantung Wenjing. Pastikan kesadarannya tidak hilang. Ya, Guru. Sudah siap? Sekarang saatnya memanggil seorang sparring partner. Jenderal Perang Asura tingkat Great Soul Master. Aku hampir mati. Tolong aku, diriku yang lain. Setiap kali aku yang harus membereskan kekacauanmu. Akhirnya, terbangunlah, Kaisar Kegelapan Abadi yang legendaris, murid dewa keduaku, kurasakan. Aura yang sangat menakutkan, dia. Siapa sebenarnya dia? Keturunan Dewa Kaisar, lumayan menarik. Kaulah gurunya, selera yang bagus, aku sangat puas. Sama-sama. Gadis ini terlalu lemah, kedepannya kau ajari dan lindungi dia dengan baik untukku. Selamat kepada tuan rumah, berhasil menerima murid Dewa Niu Wenjing, memicu balasan 1000 kali lipat, hadiah poin pengajaran 100.000. Selamat kepada tuan rumah, tingkat kultivasi mencapai Soul Master tingkat 4. Selamat kepada tuan rumah, tingkat kultivasi mencapai Soul Master tingkat 5. Mainan di sini ternyata cukup banyak, pas untuk meregangkan otot. Muridmu, Niu Wenjing, membunuh binatang Asura, memicu balasan kultivasi 1000 kali lipat, kultivasi tuan rumah meningkat. Muridmu, Niu Wenjing, menyapu bersih kelompok jiwa perang Asura, memicu balasan kultivasi 1000 kali lipat, kultivasi tuan rumah meningkat drastis. Guru, dia. Apa sebenarnya keadaannya? Dua kepribadian. Sudahlah, biar aku yang bicara. Perkenalkan, namaku Leng Qianjue, Kaisar Kegelapan Abadi dari Medan Perang Kuno. Aku adalah Kaisar Kegelapan Abadi, penguasa 10.000 iblis. Kalian tikus-tikus dari kerajaan dewa, berani menghalangi jalanku. Aku tidak terima. Aku yang menguasai 10.000 iblis, berperang ribuan tahun, akhirnya dikalahkan oleh tikus-tikus seperti kalian.
Melawan banyak sendirian, meski tenagaku habis dan kalah, aku takkan biarkan jiwaku benar-benar sirna dari dunia ini. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Jangan mendekat, aku bukan monster, jangan sentuh aku. Di zaman kuno, aku dikepung oleh para ahli kuat kerajaan dewa, hanya seberkas jiwa yang berhasil lolos. Beruntung bertemu anak ini, sehingga bisa meminjam tubuhnya untuk memelihara jiwaku. Dia seharusnya mati, tapi keteguhan di matanya mirip denganku dulu. Aku meminjam tubuhnya untuk memelihara jiwa, tapi juga menyelamatkan nyawanya. Menumpang ribuan tahun, menyaksikannya terus-menerus dihina. Aku mencoba membangkitkan kekuatannya, tapi dia terus menolakku. Dia terlalu pengecut, bahkan tak punya keberanian untuk menghadapi dirinya sendiri. Dia bukan pengecut, hanya belum ada yang mengajarinya cara menjadi kuat, memberinya keyakinan untuk menghadapi segalanya. Oh, aku harus akui, kau lebih mengerti dia daripada aku. Ye Xingchen, hari ini aku percayakan dia padamu. Ajari dia dengan baik, bantu dia menguasai kekuatan dewa dan iblis agar tak dihina lagi. Dan biarkan aku menyaksikan sejauh apa tubuh ini bisa melangkah. Jiwa sisa Kaisar Kegelapan Abadi mengakui kemampuan mengajar tuan rumah, memicu hadiah tersembunyi, poin pengajaran 500, membuka kunci keterampilan panduan 2 jiwa, dapat membantu Li Wenjing menyatukan kekuatan 2 kepribadian. Wenjing, tidak apa-apa. Guru, aku. Apa yang terjadi tadi, kekuatan itu? Tidak apa-apa. Hanya kekuatan dalam dirimu mulai menerimamu. Wenjing, mulai hari ini, kau tidak sendirian lagi. Gurumu akan menemanimu, mengajarimu mengendalikan segalanya. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Misi utama dirilis, membuat nama. Isi misi, 3 bulan lagi, pertandingan 3 sekte besar akan diadakan. Harap tuan rumah bawa murid memenangkan kejuaraan, membuat nama sekte Tianwu terkenal. Pas, saatnya cahaya mereka menerangi seluruh sekte. Itu murid utama gerbang Xuan Feng, Feng Wuji. Konon kultivasinya sudah mencapai Soul Master tingkat 7, favorit juara di pertandingan 3 sekte kali ini. Lihat tatapannya, jelas bermaksud buruk. Sudah lama mendengar guru Ye dari sekte Tianwu pandai mengenali bakat, terampil mengajar. Pertama menemukan bakat dewa seperti Nona Xiaxi, kini menerima murid baru lagi, sungguh patut diucapkan selamat. Tuan Feng terlalu ramah. Pertandingan 3 sekte sebentar lagi, pedang dan golok tak berperasaan. Aku yang tak berbakat ini ingin mencoba kekuatan jiwa martial dewa sebelum pertandingan, sekaligus pemanasan untuk Nona Xia. Bolehkah Nona Xia berkenan bertarung denganku? Nada bicaranya tidak baik, mungkin bukan sekadar pertarungan, tapi tantangan terang-terangan di depan umum. Takut apa? Kekuatan jiwa martial dewa Kakashi juga sudah kita lihat. Kakashi pasti bisa mengalahkan Feng Wuji ini sampai benar-benar tak berdaya. Kalau Tuan Feng punya minat seperti itu, Si dengan senang hati menemani. Kakak, biar aku saja. Apa aku salah dengar, Guru Ye, Nona Xia? Apa sekte Tianwu sudah kehabisan orang, sampai mengirim orang sakit yang bicaranya saja tidak lancar seperti ini untuk bertarung? Siapa gadis itu? Lihat penampilannya, Kakak Feng meniup saja bisa menjatuhkannya. Selera Ye Xingchen menerima murid semakin unik. Pertama penyapu, kedua penakut, pasangan sampah. Guru, Wenjing dia. Tidak apa-apa. Karena itu keinginan Wenjing sendiri, biarkan dia mencoba. Pejuang sejati perlu menghadapi badai sendiri. Biarkan aku lihat, apakah kau memilih terus penakut di tengah ejekan, atau membangunkan dirimu yang lain yang tertidur. Gadis kecil, kuberi kau kesempatan. Sekarang berlutut dan sujud 3 kali padaku, lalu gonggong seperti anjing 3 kali. Aku akan mengampunimu. Bagaimana? Guru bilang, sesama murid harus saling menyayangi. Kau ingin mengganggu kakak perempuanku? Aku tidak izinkan. Kalau kau cari mati, aku kabulkan. Naik panggung. Gadis kecil, kecepatanmu terlalu lambat, seperti kura-kura merangkak. Inilah bakat baru sekte Tianwu. Kakak Feng cuma main-main dengannya.
Kurasa satu jarinya saja bisa menghancurkannya. Guru Ye, lihat, inilah perbedaannya. Muridmu bahkan tak bisa menyentuh ujung jubah muridku. Aku sarankan kau suruh dia menyerah lebih awal, agar tak menderita. Wenjing, hati-hati. Sudah cukup main-main. Tunduklah. Kumohon, diriku yang lain. Kau. Cepat sekali. Aduh, tanganku. Guru, permintaanmu sudah kulakukan. Bagus. Wanita iblis, berani-beraninya kau bertindak kejam seperti ini, ilmu sesat apa ini? Tindakan kejam, aku cuma mematahkan cakar seekor semut. Kalau bukan karena ini pertandingan sekte, dia sudah jadi mayat sekarang. Kau. Lancang. Ketua sekte, wanita ini mempraktikkan ilmu iblis, wataknya kejam, aib bagi jalan kebenaran. Sekte Tianwumu harus memberi kami penjelasan. Kalah saja bilang orang lain pakai ilmu iblis, gerbang Xuanfeng cuma segitu. Ye Xingchen, kau menantang seluruh gerbang Xuanfeng kami. Menantang? Kau belum pantas. Bawa sampah-sampahmu, pergi. Terdeteksi murid tuan rumah Liu Wenjing menang mutlak, sangat menggentarkan orang-orang sombong. Prestise guru terkenal meningkat drastis. Hadiah poin pengajaran 50.000, toko sistem resmi dibuka. Guru, aku. Apa aku membuat masalah lagi? Kau tidak membuat masalah. Orang lain yang menghina, kau hanya melakukan yang seharusnya. Tapi, kau harus pahami. Kekuatan Kaisar Kegelapan memang kuat, tapi tetap kekuatan luar. Kalau tak bisa kendalikan, kau akan dirugikan sendiri. 50.000 poin pengajaran, cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka satu tingkat lagi. Cermin ganda Xuanmu kuat di ledakan dan wibawa, tapi gerakan tubuh adalah kelemahan, mudah jadi sasaran. Benda ini bernama sayap cahaya Dewa Matahari Bulan, seasal dengan jiwa martialmu. Setelah dimurnikan, bisa memberimu kecepatan tertinggi. Terima kasih, Guru. Wenjing, ini giok jiwa satu hati, bisa membantumu membangun hubungan dengan jiwa sisa Kaisar Kegelapan di dalam tubuhmu. Murnikan ini, kau bisa meminjam kekuatannya saat sadar, dan perlahan menyatukan pengalaman bertarungnya, akhirnya menjadikannya milikmu sepenuhnya. Guru, pergilah, latih diri dengan baik. Pertandingan 3 sekte besar 3 hari lagi, itulah medan perang sesungguhnya. Hari ini pertandingan 3 sekte besar akan menuju lapangan latihan kerajaan Tianfeng untuk bertanding. Cepat lihat, itu Kakak Si dan Kakak Wenjing. Aura mereka sangat kuat. Aku merasa hanya berdiri di dekat mereka saja sudah sulit bernapas. Guru Ye, kali ini kehormatan sekte Tianwu kami serahkan pada kedua muridmu. Ingat, hari ini bukan untuk sekte, hanya untuk membuktikan diri kalian sendiri. Berangkat. Kerajaan kecil Tianfeng ini juga punya calon hebat. Itu masih kalah dengan kerajaan tengah yang penuh bakat. Adik, silakan. Kakak, silakan. Mereka sedang menahan diri. Tidak, mereka sedang menunjukkan kekuatan mereka pada seluruh kerajaan. Satu seperti Phoenix terbang ke langit ke-9, satu seperti Raja Malam Kelam, tapi bisa saling melengkapi. Inilah yang paling menakutkan. Kakak lebih unggul, aku kalah. Pemenang pertandingan kerajaan kali ini adalah Xia Si. Kedua peri ini begitu anggun dan kuatnya tak tertandingi di Tongding. Benar-benar membuka mata pangeran muda.
Pangeran Muda sangat menghargai bakat. Jika kedua peri bersedia masuk ke Istana Timur, Pangeran Muda jamin, kalian akan mendapat sumber daya latihan terbaik di seluruh kerajaan, di masa depan bisa menjadi bangsawan dan jenderal, menikmati kemuliaan tak terhingga. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Tapi masa depan murid harus mereka perjuangkan sendiri, bukan dengan mengandalkan angin baik orang lain untuk melesat cepat. Apa maksud Guru Ye? Apakah Istana Timur Pangeran Muda tidak pantas untuk murid-muridmu? Apa maksud Guru Ye? Apakah Istana Timur Pangeran Muda tidak pantas untuk murid-muridmu? Yang mulia terlalu serius. Saya hanya berpikir jalan seorang pejuang harus dibuka sendiri, bukan pemberian orang lain. Guru hari ini menolak muka Pangeran Muda di depan umum, tahukah konsekuensinya? Tahu, tapi jalan berbeda, tidak perlu bekerja sama. Bagus sekali, jalan berbeda. Aku penasaran, apa yang guru inginkan? Jabatan tinggi, gaji besar, atau kekuasaan tak terbatas? Asal guru bicara, aku bisa penuhi. Saya ingin mendirikan sebuah akademi yang sesungguhnya. Akademi. Ya, sebuah akademi yang tidak memandang latar belakang, tidak menanyakan bakat, hanya menerima batu kasar, lalu mengukirnya menjadi permata. Saya ingin memberi kesempatan pada semua orang yang punya mimpi di dunia ini untuk mengejar jalan agung. Di luar kota ada tanah terkutuk berdarah dan angker. 1000 tahun tak ada yang berani masuk. Jika kamu bisa menyucikannya, seluruh tanah itu akan kuberikan padamu sebagai tempat mendirikan akademi. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih pada Yang Mulia. Kenapa? Dimarahi ayah? Pangeran Muda sudah bilang, orang yang tidak tahu diri tidak akan berakhir baik. Raja Bo telah memberikan tanah berdarah angker di luar kota padaku sebagai tempat mendirikan akademi. Tanah berdarah angker, hahaha, ayah benar-benar menghargaimu. Tempat itu penuh hawa jahat, 1000 tahun tak ada yang berani masuk, bahkan ahli roh tingkat raja pun tidak bertahan 3 hari. Dia menyuruhmu mati. Ye Xingchen, Pangeran Muda tunggu untuk mengurus jenazahmu. Mati? Tidak, itu adalah tempatku menjadi dewa. G. Guru Ye, di depan adalah tanah berdarah angker. Tempat ini penuh dendam, kami orang biasa mendekat saja roh akan rusak, sampai di sini saja. Hawa jahatnya luar biasa. Roh dendam di sini mungkin sudah punya kecerdasan. Guru, luas tanah ini terlalu besar, dendam sudah meresap ke dalam aliran bumi. Metode penyucian biasa tidak berguna. Biar saya perkirakan. Ya. Ada efeknya. Tidak bisa, datang lagi. Seperti menimba air dengan ember bocor. Biar saya coba. Tidak bisa, terlalu banyak. Guru, kami. Kalian sudah baik, tapi hari ini, guru akan memberi kalian pelajaran. Sistem, tukar formasi dewa sekali pakai, formasi penyucian petir 9 langit. Telah menghabiskan 50.000 poin pengajaran, formasi penyucian petir 9 langit, penukaran berhasil. Aktifkan formasi. Ayah, Anda terlalu menganggapnya tinggi. Tanah berdarah angker adalah tumor kerajaan kita selama 1000 tahun, dia seorang mentor tak terkenal, apa yang bisa dia lakukan? Perkataan Pangeran Muda sangat benar, tindakan ini mungkin hanya akal-akalan saja. Lihat, kan ku bilang, cuma pion putih yang hancur, mau menyucikan tanah angker, mimpi di siang bolong. Lanjutkan melihat. Petir 9 langit, penyucian ilahi. Penyucian ilahi. Guru, Anda benar-benar berhasil. Ini cara dewa, apakah dewa turun ke bumi? Ini, bagaimana mungkin? Orang seperti ini adalah bakat langka 10.000 tahun sekali di kerajaan Tianfeng.
Umumkan perintahku, mulai hari ini, bertemu Master Ye seperti bertemu aku sendiri. Mentor Ye, tidak, Dewa Master Ye, Anda benar-benar penopang kerajaan Tianfeng kami, roh dewa tingkat ilahi, kerajaan kami bisa melahirkan jenius roh dewa tingkat ilahi. Ayah benar, Xia Xi dan Li Wenjing bisa berprestasi seperti ini, semua berkat bimbingan Dewa Master Ye. Yang mulia terlalu memuji, kedua perempuan itu sendiri cerdas, saya hanya melakukan hal yang seharusnya. Dewa Master terlalu rendah hati. Apa rencana Dewa Master selanjutnya? Apapun permintaan, Wangsa Tianfeng akan berikan semua, penuhi sepenuhnya. Saya hanya punya satu permintaan. Silakan, Dewa Master. Saya ingin mendirikan akademi yang sesungguhnya, tidak melihat latar belakang, tidak menanyakan bakat, hanya untuk mengukir giok berdebu menjadi permata. Maksud Dewa Master adalah mendirikan sekte. Lokasinya sudah saya pikirkan, pilih tanah berdarah angker yang sudah disucikan di luar kota. Saya beri nama akademi ini Shendao Yuan, 3 hari lagi resmi buka dan terima murid. Bagus, sangat bagus. Aku segera perintahkan, umumkan ke seluruh negeri, semua yang dibutuhkan Shendao Yuan akan ditanggung kas negara. Tahukah, Dewa Master Ye akan buka akademi dan terima murid, kalau bisa dipilihnya, itu langsung melesat ke langit. Betul kan? Aku sudah tunggu lama, kali ini harus ambil kesempatan. Ya? Bahkan seorang pelayan penyapu bisa dilatih jadi jenius tingkat dewa. Kalau kita masuk, bagaimana jadinya? Kalian tahu siapa aku? Aku anak Adipati Pelindung, roh tingkat raja, roh tingkat 7, jenius seperti aku kalian tidak mau. Aturan penerimaan Shendao Yuan pertama, yang berlatar belakang terkemuka, tidak diterima. Kamu. Aku tidak punya latar belakang, tapi umur 15 sudah roh tingkat 1, bakat luar biasa, seharusnya punya kualifikasikan. Aturan penerimaan Shendao Yuan kedua, yang menganggap diri berbakat luar biasa, sombong, tidak diterima. Apa? Yang berbakat baik tidak diterima, yang berlatar belakang baik juga tidak, lalu mau yang seperti apa? Apa? Yang berbakat baik tidak diterima, yang berlatar belakang baik juga tidak, lalu mau yang seperti apa? Iya, ini aturan apa? Menolak semua jenius, apa mau terima sekumpulan sampah? Sistem, aktifkan mata sejati, pindai seluruh tempat. Si Gandang, kamu si bodoh besar ikut-ikutan apa? Pembuluh energi bawaan tersumbat, energi roh saja tidak bisa latihan, cepat pulang cangkul tanah saja. Aku cuma mau coba. Kamu, maukah jadi muridku? Kamu meski tidak bisa melihat, tapi bisa melihat aliran energi roh di sekitarku. Benar. Aku merasakan, cahaya di tubuh Anda, sangat hangat. Kamu juga masuk di bawahku. Cepat jauhi Qinleng itu, dia punya racun dingin, kena bisa sial. Aku masih bisa tahan. Latihan teknik api, tapi punya darah keturunan es dingin, api dan air tidak cocok, siang malam tersiksa, sangat sakitkan. Anda bagaimana tahu? Aku tidak hanya tahu, tapi bisa obati. Mulai hari ini, kamu adalah murid kelima Shendao Yuan. Aku paham, Dewa Master Ye ini sedang main sandiwara bagus, menolak kami para jenius, malah terima seorang bodoh, seorang buta, seorang sakit-sakitan. Benar-benar lelucon besar, Shendao Yuan, menurutku ganti nama jadi tempat penampungan sampah saja. Benar-benar menggelikan dunia. Ye Xingchen malah menolak anakku yang roh 5 tingkat, tapi pilih 3 orang seperti ini. Gila, menurutku dia benar-benar gila. Iya, seorang banteng liar pembuluh energi tersumbat bawaan, seorang buta, dan seorang sakit-sakitan disiksa racun dingin. Apa Shendao Yuan ini mau jadi tempat penampungan barang rongsokan? Kecilkan suara, tidak lihat kakak senior Xia Xi dan Li Wenjing ada di samping. Lalu bagaimana? Mereka sejenius apapun tidak bisa ubah fakta kali ini kepala sekolah buta. Sepertinya, kalian banyak pendapat tentang murid baru Shendao Yuan. Kepala sekolah Ye, kami bukan punya pendapat, tapi tidak mengerti. Menolak semua jenius di kota, kenapa malah pilih beberapa orang ini, beberapa orang sampah tanpa masa depan ini? Kalian salah, sangat salah. Di mata Ye Xingchen, di dunia ini tidak ada murid sampah, hanya ada guru sampah. Si Gandang, maju ke depan.
Mereka bilang pembuluh energimu tersumbat, tenaga liar bawaan tidak bisa digunakan, adalah sampah bawaan. Mereka hanya melihat kuncinya, tapi tidak melihat gudang harta di balik kunci. Ini pil pembuka pembuluh tubuh perkasa, minum ini. Ya, Guru. Tekanan wibawa ini adalah roh tingkat raja, tubuh raja bawah tanah tak terkalahkan. Tidak mungkin, seorang sampah bagaimana bisa bangkitkan roh tingkat raja. Lin Miaoyin, kemari. Mereka meremehkanmu karena matamu tidak bisa melihat, tapi tidak tahu hatimu lebih tajam melihat daripada mata manapun di dunia. Tutup matamu, rasakan dengan hatimu. Hari ini, sebagai gurumu, aku menganugerahimu mata hati. Mulai sekarang, gunung dan sungai adalah urat nadimu, angin dan awan adalah pandanganmu, seluruh alam semesta berada dalam hatimu. Guru, aku melihatnya. Aku melihat bentuk angin, melihat warna kekuatan jiwa setiap orang. Milik senior Xia seperti matahari, milik senior Liu seperti malam, milik guru seperti hamparan langit tak berujung. Ya, Guru. Qianlang, semua orang mengatakan darah dinginmu adalah kutukan surga, ditakdirkan tidak hidup melewati usia 20. Sekarang, siapa lagi yang menganggap muridku sampah? Lima gulungan ilmu ini adalah rencana latihan dan teknik yang kususun khusus untuk kalian, sesuai dengan jiwa martial, fisik, dan garis darah masing-masing. Si, ini adalah prinsip kuno Yan Huang, dapat memicu potensi maksimal jiwa martial Xuan Jing Xuang Huangmu, membuatmu benar-benar mencapai sinar matahari dan bulan bersamaan, membakar langit dan menerangi lautan. Terima kasih Guru, murid pasti tidak mengecewakan harapan Guru. Wen Jing, tubuhmu menyatu dewa dan iblis. Catatan kembalinya 10.000 iblis ini dapat membantumu secara bertahap menyatu dengan kekuatan Kaisar Iblis Malam Abadi, dan akhirnya menjadikannya milikmu, bukan dihalangi olehnya. Murid mengerti? Terima kasih Guru. Gandang, fondasi akhir tubuh Raja bawah tanah tak tergoyahkanmu. Ilmu pertahanan batu kokoh ini, dikombinasikan dengan pil yang kuberikan, dapat membuat tubuhmu maju pesat dalam sehari, langsung menghancurkan gunung. Guru, aku pasti akan berlatih dengan baik, sampai menembus bumi. Miaoyin, mata hati dan formasimu telah terbentuk. Titik formasi Qiankun ini akan membimbingmu, menggunakan langit dan bumi sebagai papan catur, merasakan segala sesuatu dengan formasi. Duniamu akan lebih luas dari yang dilihat siapapun. Kebaikan Guru, Miaoyin tidak akan pernah lupa seumur hidup. King Leng, darah dinginmu adalah anugerah. 9 lapis es dan api ini adalah kunci untuk mengendalikan anugerah itu. Ingat, air dan api saling meneruskan, itulah jalan sejati. Murid pasti tidak akan mengecewakan anugerah pembentukan ulang guru. Akademi Jalan Dewa telah berjalan lancar. Selanjutnya adalah saat kalian berubah total. Pergilah, masuk ke ruang latihan masing-masing, tidak keluar sebelum menerobos batas. Ya, Guru. Mendeteksi murid Xiasi sedang melatih prinsip kuno Yan Huang, memicu pengembalian 10.000 kali lipat tingkat kultivasi. Mendeteksi murid Li Wenjing sedang menyatu dengan pengalaman bertarung iblis bumi, memicu pengembalian 10.000 kali lipat pemahaman. Pemahaman yang sangat kuat, ini lebih berharga daripada sekadar meningkatkan tingkat kultivasi. Mendeteksi murid Si Gandang sedang melatih ilmu pertahanan batu kokoh, memicu pengembalian 10.000 kali lipat energi vital dan darah. Murid Lin Miaoyin memahami formasi, memicu pengembalian 10.000 kali lipat jiwa dan roh. Murid Qin Lang menyatu kekuatan es dan api, memicu pengembalian 10.000 kali lipat tingkat kultivasi. Pengembalian gabungan telah mencapai titik kritis, segera menerobos jiwa-jiwa tingkat 5. Jiwa-jiwa tingkat 5, hanya dalam hitungan detik, menerobos 4 tingkatan berturut-turut. Kekuatan yang meluap ini benar-benar memesona. Ini baru cara yang benar membuka sistem guru bawah tanah. Semakin banyak dan kuat muridku, aku akan semakin tak terkalahkan. Kerajaan Tianfeng, akhirnya terlalu kecil. Ye Xingchen, Akademi Jalan Dewa. Sungguh sebuah Akademi Jalan Dewa, semua jenius di dunia ingin masuk ke pekarangan rayotnya itu. Mohon tenang, Yang Mulia Putra Mahkota. Asalkan Yang Mulia bersedia, kami dari Gerbang Racun 10.000, bisa membuatnya dan Akademi Jalan Dewa lenyap dalam semalam.
Itulah hasil yang diinginkan hamba. Ye Xingchen harus mati. Tidak satupun muridnya boleh tersisa. Ketua gerbang berkata, asalkan sumber daya yang mulia cukup, kami jamin melakukannya tanpa sepengetahuan siapapun. Tenang, setelah berhasil, harta karun perbendaharaan kerajaan tersedia untuk kalian pilih. Hanya satu permintaan, cepat. Jangan sampai hamba mendengar berita tentang Akademi Jalan Dewa lagi. Yang mulia tenang, ketua gerbang akan bertindak sendiri, membawa racun aneh aliran formasi, jiwa layu. Racun ini tak berwarna dan tak berbau, larut dalam udara dan air. Bahkan jiwa raja tingkat kaisar yang menghirupnya akan berubah menjadi tulang kering. Bagus, sangat bagus. Hamba akan menunggu kabar baik kalian. Ini adalah peta formasi pertahanan Akademi Jalan Dewa dan token formasi penyembunyian. Ingat, hamba ingin mereka hilang tanpa jejak, hidup tak terlihat, mati tak berjasad. Yang mulia, tunggulah kabar baik. Ketua gerbang benar-benar jenius, formasi Akademi Jalan Dewa ini ternyata mudah ditembus. Akademi di negara perbatasan kecil apa punya dasar yang kuat, cepat bertindak, pergi ke sumber air dulu. Berhasil, jiwa layu sudah masuk ke air. Di bawah jiwa layu, semua makhluk setara. Saat matahari terbit besok, tempat ini akan menjadi kota mati yang sesungguhnya. Ketua gerbang sangat perkasa. Kalau begitu kita sekarang. Tentu saja pergi mengambil kepala Ye Xingchen. Ayo. Beberapa tamu yang datang dari jauh, tidak minum secangkir teh dulu sebelum pergi. Kau. Bagaimana kau bisa menemukan kami? Metode penyembunyian kami, bahkan jiwa raja tidak bisa mendeteksinya. Mungkin saja. Hanya saja bau racun kalian terlalu menyengat, merusak semua tanaman di pekaranganku ini. Kau sedang mempermainkanku. Siapapun yang melukai muridku, mati. Gerbang racun 10.000, hari ini harus dihapuskan. Hahaha, mulut besar sekali. Aku adalah jiwa raja tingkat 8, membunuhmu seperti menyembelih babi dan anjing. Di hadapan kekuatan mutlak, matilah. Senior, ampun. Kami juga dihasut putra mahkota, bukan sengaja menyinggung Akademi Jalan Dewa. Mohon angkat tanganmu yang mulia, beri kami kesempatan hidup. Siapapun yang melukai muridku, mati. Siapapun yang ingin melukai muridku, juga mati. Suara apa itu? Gelombang energi yang sangat kuat. Menurut kalian, apakah ada binatang jiwa kuat yang muncul? Tidak, aura ini kuno dan luas, pertanda peninggalan kuno terbuka. Dunia rahasia api surgawi. Konon, di dalamnya tersimpan warisan dewa api kuno. Di dalam peninggalan, pasti ada peluang besar. Guru pasti sudah mengetahuinya. Lapor guru, dunia rahasia api surgawi terbuka, murid. Pikiran kalian, aku tahu. Namun, kalian tampaknya salah memahami satu hal. Ini bukanlah kesempatan baik untuk berburu harta. Sejak Akademi Jalan Dewa berdiri, tingkat kultivasi kalian meningkat pesat, kekuatan bertambah besar. Tapi di rumah kaca tidak akan tumbuh pohon raksasa. Tanpa mengalami pertarungan hidup mati yang sesungguhnya, kalian tidak akan pernah menjadi pejuang sejati. Karena itu aku memutuskan, ujian besar pertama Akademi Jalan Dewa, dimulai sekarang. Target, dunia rahasia api surgawi. Penampilan kalian di dalamnya akan menentukan alokasi sumber daya kalian di masa depan. Apakah terus menikmati perlakuan murid inti, atau terpuruk menjadi kelas bawah, semuanya tergantung pada kalian sendiri. Guru tenang, aku pasti akan mengguncang dunia rahasia itu hingga berantakan. Murid pasti tidak akan mengecewakan guru. Murid Sia-Si pasti akan memimpin adik-adik seperguruan membawa kejayaan bagi Akademi Jalan Dewa. Bagus, ingat, kalian adalah satu kesatuan. Di dalam dunia rahasia, kalian tidak hanya menghadapi bahaya dari peninggalan itu sendiri, tetapi juga keserakahan dari kekuatan lain. Permintaanku hanya satu. Siapapun yang berani menyerang kalian, jangan ragu. Keharuman nama Akademi Jalanku, perlu disiram dengan darah. Ya. Itu Akademi Jalan Dewa, itu leluhur jalan Ye datang. Yang mengikuti di belakang leluhur jalan adalah kelima murid penerus langsung itu. Ya,
Aura mereka sangat kuat, masing-masing sangat mendalam dan tak terduga. Baik, pergilah. Ini adalah kesempatan terbaik kalian untuk membuktikan diri padaku, juga pada seluruh dunia. Ini adalah sedikit persiapan gurumu untuk kalian. Kapan menggunakannya, kalian tentukan sendiri. Guru, kami tidak akan mengecewakanmu. Mohon guru menunggu kabar baik. Anak-anak, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Semoga kalian dapat tumbuh menjadi elang sejati dalam badai ini. Selamat, Yang Mulia Putra Mahkota. Semua tenang, setelah malam ini, Akademi Jalan Dewa itu tidak akan ada lagi. Ye Xingchen dan murid-muridnya akan menjadi tawanan ketua gerbang racun 10.000. Yang Mulia Putra Mahkota bijaksana, ini adalah strategi satu batu bunuh dua burung. Sekaligus menyingkirkan duri dalam daging, tanpa perlu keluarga kerajaan bertindak sendiri. Tentu saja, hanya seorang Ye Xingchen berani melanggar titah hamba. Apa ini? Buka dan lihat. Ini. Pemimpin Gerbang Racun 1000. Kepala Akademi Ye, apa maksudmu? Raja Tianfeng, putramu bersekongkol dengan kultus jahat, berniat membantai seluruh murid Akademi Shendao. Malam ini, jika kau tidak memberi penjelasan padaku, aku akan membuat keluarga kerajaanmu mati bersama murid-muridku. Ye Xingchen, kau lancang. Ini adalah istana kerajaan Tianfeng. Berani-beraninya kau mengancamku. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu. Ayah, tolong aku, tolong aku. Tolong jangan gegabah. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman, saksi dan bukti lengkap, masih perlu kukeluarkan. Atau, menurutmu kerajaan Tianfengmu mampu menahan murka Akademi Shendao? Hari ini jika Ye Xingchen tidak puas, seluruh keluarga kerajaan Tianfeng benar-benar akan dihapus dari peta. Pengawal, putra mahkota Zhao tidak layak menduduki jabatannya karena bersekongkol dengan kultus jahat. Kejahatannya tak terampuni. Mulai saat ini jabatannya dicabut, masukkan ke penjara bawah tanah, selamanya tak bisa bangkit. Tidak. Ayah, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini, aku adalah putramu. Kepala Akademi Ye, si anak durhaka telah dihukum. Sebagai permintaan maaf, kerajaan Tianfeng bersedia menyumbangkan setengah sumber daya perbendaharaan negara. Hanya berharap Anda bisa meredakan amarah. Jalani hidupmu dengan baik. Mulai malam ini, langit kerajaan Tianfeng berubah. Di atas kekuasaan kerajaan, ada seorang raja tanpa mahkota yang tak boleh dilawan, yaitu pemimpin Akademi Shendao, Ye Xingchen. Ini adalah serigala api merah, kekuatan jiwa raja 3 lapis, kulit tebal dan daging kasar, jangan bertarung keras dengannya. HMPH, ikuti formasi 5 elemen yang kuajarkan. Paham, guru? Hehe, serahkan padaku, binatang, kakek ada di sini. Formasi pengunci roh 4 simbol, bangkit. Wenjing, usus kosong. Qinglang, zirah tinta. Xin, tengah. Cahaya dewa, berpencar. Kerjasama yang mengerikan, serigala api merah bahkan tak punya kesempatan melawan balik. Siapa kelima orang ini? Belum pernah dengar ada orang sehebat ini di kerajaan Tianfeng. Kakak senior, lihat, itu adalah cabang darah naga ribuan tahun, ini barang bagus untuk melatih tubuh. Berdiri, cabang darah naga ini, pangeran ini yang menginginkannya. Segala sesuatu ada urutannya, ramuan ini kami yang temukan duluan. Urutan, di hadapan pangeran ini pantas bicara aturan. Lihat penampilan kalian yang melarat ini, dari kerajaan kecil sudut mana. Yang mulia pangeran, ngapain bicara panjang dengan orang kampungan ini, langsung rampas saja. Jaga mulutmu. Wahaha, masih berani membantah, ku beri kalian satu kesempatan, sekarang berlutut dan sujud, lalu minggir dari pandangan pangeran ini, pangeran bisa menganggap tak ada apa-apa. Memberi kesempatan? Kurasa memberi ayahmu kesempatan untuk melahirkan anak lagi. Cari mati?
Bikin mereka cacat untuk pangeran ini. Kepala, jangan berlama-lama, selesaikan cepat. Mencegat. Baik, kita keluarkan dulu barang-barang ini. Ajari baik-baik semut tak tahu diri ini. Garis lawan, masing-masing mengelilingi, Miaoin, pisahkan medan pertempuran. Gandang, serbu dan kacaukan formasi mereka. Lihat aku, serbuan barbar. Cukup, prioritaskan selesaikan penyerang jarak jauh mereka. Sampah, sekumpulan sampah. Lawanmu adalah aku. Kalian sebenarnya siapa? Kerajaan Tianfeng, Akademi Shendao. Tim pangeran dari dinasti Dakian, begitu saja, dikalahkan dan kabur. Akademi Shendao, aku ingat. Nama ini, sepertinya akan tersebar di rahasia api langit ini. Si, 3.000 li ke timur, ada gunung berapi 10.000 tahun. Intinya mengandung harta karun yang seakar dengan 5 jiwamu. Pergilah, ambil kembali milikmu. Ya, Guru. Wenjing, medan pertempuran kuno barat itu meski tempat berbahaya, juga menyimpan kesempatan yang paling cocok dengan fisikmu. Ingat metode yang kuajarkan, semua dendam di sana akan menjadi nutrisimu. Murid paham. Gandang, jalanmu paling murni, pergilah ke ngarai gravitasi. Berjalanlah ke dasar terdalam, angkat benda yang ditekan di sana. Guru tenang, aku pasti akan mengangkatnya. Maka guru akan menunggu kabar baik kalian. Hati bagai es jernih, langit runtuh tak mengotori. Satu Feniks, satu Iblis, satu tubuh perkasa. Aura langit terbalik seperti ini muncul bersamaan pada beberapa orang tak dikenal. Ini bukan kebetulan, pasti ada orang hebat di belakang mereka. Hal ini sudah di luar kemampuan kami, segera laporkan. Ya, segera laporkan pada senior Chen Xuan, biar dia putuskan. Murid berhasil menyelesaikan tugas. Murid telah mendapat kesempatan. Guru, batu itu sudah kuangkat. Hasilnya lumayan. Tapi, juga menarik beberapa lalat yang sembunyi-sembunyi. Semua murid kembali. Hamba adalah murid dalam pavilion Tianji dari Kekaisaran Pusat, Chen Xuan, diperintahkan oleh sesepuh pavilion untuk memeriksa fenomena aneh di sini. Kekaisaran Pusat, itu pusat benua yang hanya ada dalam legenda. Awalnya kira ada harta karun luar biasa lahir, ternyata bakat yang diciptakan manusia. 3 batu permata bisa diasah secemerlang ini dalam waktu singkat, teknik mengubah batu menjadi emasmu cukup menarik minatku. Metode pengajaranmu seperti ini terpendam di pelosok terpencil, sungguh disayangkan. Begini saja, kau serahkan metode ini lengkap pada pavilion Tianji.
Aku yang memutuskan, bisa memberimu posisi pelaksana luar Pavilion Tianji. Bagi praktisi dari kerajaan kecil perbatasan seperti kalian, ini sudah anugerah luar biasa. Metode luar biasa guru yang dianggap harta tak ternilai, malah dianggap barang yang bisa diambil seenaknya oleh orang ini, bahkan memberi anugerah dengan posisi pelaksana luar yang remeh, ini sungguh penghinaan besar. Bagaimana? Anugerah yang kuberi belum cukup membuatmu memutuskan? Atau, orang perbatasan sepertimu, bahkan tak punya wawasan sedikit pun. Akademi Shen Dao menerima murid, yang dilihat bukan bakat, tapi watak. Orang sombong dan picik sepertimu, bahkan tak layak menyembah di pintu akademi kami. Akademi Shen Dao saja tidak menerima sampah sepertimu. Pavilion Tianjimu, apa artinya? Pergi. Baik, baik, orang pribumi daerah barbar sepertimu, berani menghina Pavilion Tianjiku. Rupanya harus kuperlihatkan cara kekaisaran pusat. Baru kau tahu 4 kata, tak tahu langit dan bumi, itu bagaimana? Kuat sekali, kekuatan orang ini mungkin sudah melampaui tingkat Kaisar Merah. Murid bersumpah melindungi dengan nyawa, ingin menyakiti guruku, langkahi dulu mayatku. Pribumi, sudah diambang kematian masih berlagak. Kau, aku tekan dan bunuh. Yang disebut bakat langit, hanya begini saja. Guru, orang ini, bagaimana penanganannya? Dibunuh. Bunuh dia, kotor tanganku, biarkan napasnya, suruh dia pulang bawa kabar. Guru, tapi kalau begini, Pavilion Tianji mungkin. Akademi Shen Dao akan bangkit, selalu butuh batu loncatan yang layak, untuk memperkenalkan diri ke seluruh benua. Pavilion Tianji ini, cukup memenuhi syarat. Guru sama sekali tidak memandang ambisi Pavilion Tianji, malah menganggapnya sebagai kesempatan Akademi Shen Dao untuk terkenal dan berdiri. Betapa berani dan percaya dirinya guru ini. Kalian khawatir tentang Pavilion Tianji, yang kami kejar adalah melompat keluar dari 3 dunia, tidak berada dalam 5 elemen, adalah kebebasan sejati, kemerdekaan sejati. Jika ada batu menghalangi di jalan depan, lalu takut dan mundur, untuk apa lagi bertapa, mencari kehidupan abadi. Hanya sebuah pavilion langit misteri, jika bisa menghalangi langkah kita, lalu apa artinya mengejar jalan agung? Mari, minum anggur ini, telan semua ketakutan konyol di hati kalian. Ingatlah, mulai hari ini, target kita bukan lagi kerajaan timur yang kecil ini, bukan lagi daratan tandus di wilayah asing ini, melainkan pusat benua itu, puncak dunia. Pavilion Langit Misteri akan menjadi batu loncatan pertama bagi Akademi Jalan Dewa untuk terkenal di dunia. Ya, Guru. Siapapun yang berani menyentuh murid kesayangan Pavilion Langit Misteriku, Shang Qiong pasti akan turun ke Sungai Kuning, pasti akan membunuhnya. Senior Chen Xuan, bagaimana bisa? Bagaimana bisa terluka parah seperti ini? Tidak tertolong lagi, jiwa dan roh hancur, jejak jalan suci musnah, hanya bertahan dengan obat rahasia. Surat. Surat darah. Tenanglah, senior. Kami mengerti. Atas nama langit misteri, bakar jiwa sesama murid, jadikan surat darah, kirim pesan sejauh 10.000 li.
Sampah? Orang-orang yang dikirim semuanya sampah. Sudah lama begini, bahkan sedikit kabar tentang Xuan Er tidak bisa dikirim kembali. Surat Darah Langit Misteri. Bajingan, bajingan kampungan, hanya seorang tak dikenal dari daerah barbar timur tandus berani melumpuhkan murid kesayanganku. Aku akan merobek-robek tubuhnya, menindas jiwa dan rohnya di bawah 9 kegelapan. Selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Cahang Feng, tenang. Kemarahan adalah emosi orang lemah. Ketua Pavilion, muridku dilumpuhkan orang, bagaimana kau menyuruhku tenang? Dalam surat darah itu, selain kemarahan, apalagi yang kau lihat? Sebuah metode pengajaran yang mengubah batu menjadi bentuk, tanpa wujud namun nyata. Benar. Dibandingkan seorang murid yang tidak berguna, inilah yang benar-benar dibutuhkan Pavilion Langit Misteri kita. Maksud Ketua Pavilion adalah, sampaikan perintahku sebagai Ketua Pavilion. Perintahkan kamu memimpin sendiri satu tim penegak hukum Langit Misteri ke Timur Tandus. Orang bernama Ye Xingchen itu, dan metode pengajaran rahasianya, harus dibawa kembali dengan utuh. Sedangkan murid-muridnya, jangan tinggalkan satu pun, hapuskan semuanya. Buat semua orang di daratan tahu, akibatnya menantang Pavilion Langit Misteriku. Buat semua orang di daratan tahu, akibatnya menantang Pavilion Langit Misteriku. Ya, Ketua Pavilion. Guru, kita melumpuhkan murid sejati Pavilion Langit Misteri. Mereka mungkin tidak akan berhenti begitu saja. Berhenti begitu saja? Tentu saja tidak. Jika pasukan datang, hadapi dengan perisai. Jika air datang, tahan dengan tanah. Jika mereka berani datang, murid bersedia membersihkan semua rintangan untuk guru. Badai akan datang. Saatnya menunjukkan taring Akademi Jalan Dewa kepada Guru Agung. Ini tekanan apa? Sangat menakutkan. Aku merasa kekuatan jiwaku mau membeku. Lihat abu di kapal menara itu. Itu Pavilion Langit Misteri dari dinasti Kekaisaran Pusat. Mengapa mereka datang ke tempat seperti kita? Selesai, Pavilion Langit Misteri datang secara pribadi, pasti ada peristiwa besar. Ye Xingchen dari Akademi Jalan Dewa, keluar dan mati. Aku beri kalian waktu 1 batang dupa. Setelah 1 batang dupa, jika Ye Xingchen masih belum muncul, kota ini akan ikut dikubur bersamanya. Guru, murid mohon bertempur. Siapa yang menghina guru, pantas dibunuh. Guru, kepalanku sudah tidak sabar menunggu. Pavilion Langit Misteri hanyalah batu asah di jalan kultivasi kalian. Pejuang sejati tidak pernah takut pada tantangan apapun. Pergilah. Ini adalah pertempuran pertama kalian untuk membangun nama. Ingat, kalian mewakili muka Akademi Jalan Dewaku. Ya, Guru. Apa? Ye Xingchen si pengecut tidak berani keluar, malah mengirim 3 anak kecil bau kencur untuk mati. Karena yang utama tidak datang, mari kita bunuh dulu 3 anak kecil ini sebagai pembuka. Lihat apakah Ye Xingchen masih bisa duduk tenang. Bentuk formasi, bunuh mereka. Ingin melukai kakak seniorku, lewati diriku dulu. Apa? Tubuh fisik yang sangat kuat. Ranah iblis tak terhingga, bisakah melawanmu? Apa aku tidak salah lihat? Murid Akademi Jalan Dewa ternyata sekuat ini. Sampah? Bahkan 3 anak kecil tidak bisa ditangani. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Inikah murid-murid inti Akademi Jalan Dewa?
Mereka bisa bertarung seimbang dengan tim penegak hukum langit misteri dari dinasti Kekaisaran Pusat. Bukan hanya seimbang. Lihat, ketiganya bekerja sama dengan kompak, bahkan sedikit mendominasi. Sekumpulan sampah, bahkan 3 anak kecil tidak bisa ditangani. Benar-benar mempermalukan pavilion langit misteriku. Kekuatan ini. Kau, menyerang yang besar dengan yang kecil? Begitukah gaya seorang ketua pavilion langit misteri? Hah, bagus, bagus, bagus sekali Xing Chen. Tetua ini ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki sampai berani begitu lancang. Wahyu langit misteri. Pemberontak takdir, bunuh, inilah harta pusaka pavilion langit misteriku, alat hitung langit misteri, bisa mengacaukan takdir langit, menggerakkan hukum alam. Hari ini, tetua ini akan menggunakannya untuk mengacaukan takdir langitmu, membuat jiwa dan rohmu musnah, selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Jentik. Jentikan jari, musuh kuat, musnah menjadi debu. Guru sangat tampan. Ketampanan guru sudah diakui umum. Adik junior, kita juga harus berlatih keras, jangan mempermalukan muka guru. Sudah dengar? Pavilion langit misteri jatuh tersungkur besar di timur tandus. Bukan hanya jatuh tersungkur, tetua Li Changfeng, pejuang level Jiu Huang, membawa satu tim penegak hukum langit misteri lengkap, bersama kapalnya, dihancurkan hanya dengan jentikan jari. Jentikan jari? Bagaimana mungkin? Siapa lawannya? Sebuah sekte yang baru bangkit, bernama Akademi Jalan Dewa, ketuanya bernama Ye Xing Chen. Bagus, bagus sekali. Sekumpulan munafik pavilion langit misteri yang mengaku sebagai anjing jalan langit itu akhirnya menendang besi. Jentik jari musnahkan Jiu Huang. Puas, benar-benar puas. Ketua sekte, Akademi Jalan Dewa ini asal-usulnya misterius, kekuatannya tak terduga. Haruskah kita mengirim orang untuk merangkul mereka? Tidak perlu buru-buru. Pavilion langit misteri mengalami kerugian besar seperti ini, pasti tidak akan berhenti begitu saja. Kita duduk di gunung melihat harimau bertarung. Tunggu mereka bertarung sampai sama-sama terluka. Baru kita keluar membereskan sisa-sisanya. Lancang, beraninya si bajingan begitu. Ini bukan hanya menantang pavilion langit misteri, tapi juga melecehkan seluruh aliansi jalan benar kita. Sampaikan perintahku, kumpulkan semua tetua sekte, siapkan 3.000 pendekar pedang. Musuh pavilion langit misteri adalah musuh sekte pedang Haoran kita. Kita pasti akan membuat daerah barbar timur tandus itu membayar hutang darah. Guru, aura orang ini sangat kuat. Sepertinya tidak kalah dari tetua Li sebelumnya. Lau dan Chen memberi salam kepada ketua Akademi Ye. Kedatangan Raja Eliksir yang agung, ada urusan penting apa? Jujur saja, Kepala Akademi, Lau sudah terjebak dalam kebuntuan jalan eliksir selama 300 tahun, dilanda iblis hati, usia hampir habis. Mendengar Kepala Akademi memiliki kemampuan mengubah batu menjadi emas, khusus datang memohon Kepala Akademi memberi petunjuk, membantuku mencapai terobosan. Jujur saja, Kepala Akademi, Lau sudah terjebak dalam kebuntuan jalan eliksir selama 300 tahun, dilanda iblis hati, usia hampir habis. Mendengar Kepala Akademi memiliki kemampuan mengubah batu menjadi emas, khusus datang memohon Kepala Akademi memberi petunjuk, membantuku mencapai terobosan. Mohon Kepala Akademi memberi penjelasan. Kau membuat eliksir, hanya tahu satu api menguasai obat, memaksa penyatuan, tapi tidak tahu segala sesuatu memiliki jiwa, tanaman obat juga punya hati. Kau tidak hanya tidak bisa membantunya, malah mencekiknya. Mencekik hati tanaman obat. Jalan eliksir sejati, bukan menguasai, melainkan mendengarkan. Letakkan kesombonganmu, tanyakan pada obat dalam tungku itu, ingin menjadi eliksir seperti apa? "300 tahun, iblis hati yang mengganggu Lau selama 300 tahun, ternyata diungkap oleh Kepala Akademi dengan satu kalimat. Kebaikan membangun ulang seperti ini, Lau tidak tahu bagaimana membalasnya. Lau dan Chen bersedia bergabung sebagai kepala ahli eliksir, seumur hidup mengabdi dengan sepenuh tenaga kepada Kepala Akademi. Raja Eliksir, silakan bangun. Karena kau punya niat, Akademi Jalan Dewaku tentu menyambut. Hari ini, memanfaatkan kesempatan Raja Eliksir bergabung dengan Akademi kami, aku Ye Xing Chen mengumumkan satu hal. 3 hari lagi, Akademi Jalan Dewaku secara resmi membuka penerimaan murid. Tidak menanyakan asal-usul, tidak melihat bakat, hanya menerima 2 jenis orang, yang tulus dan yang berjodoh. Raja Eliksir nomor 1 di daratan berlutut dan berguru. Ini adalah berita besar yang menggemparkan seluruh dunia. Raja Eliksir bergabung dengan Akademi Jalan Dewa.
Ketua Pavilion, tidak baik, Lentera Jiwa Tetuali. Pecah. Jangan panik. Pemimpin, Tetuali. Dia adalah ahli roh tingkat Zun. Di daerah liar seperti Donghuang, mana mungkin dia dibunuh. Bersama dengan tim penegak hukum Yizheng, keberadaan mereka dihapuskan seketika. Menarik. Awalnya aku mengira dia hanya seorang badut yang beruntung mendapat sedikit kesempatan, menguasai beberapa trik murahan untuk mengajar dan menegakkan hukum. Sekarang tampaknya, aku meremehkannya. Ini bukan provokasi, tapi tantangan. Dia menantang tatanan yang dibangun Pavilion Tianji selama 10.000 tahun. Seni yang berusaha mengubah nasib semut seperti ini, lebih berbahaya daripada iblis manapun. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, keluarkan surat buruan Tianji tingkat tertinggi untuk Ye Xingchen, pemimpin Akademi Jalan Suci Donghuang. Pemimpin, hanya seorang Ye Xingchen, perlukah menggunakan surat buruan? Siapapun yang membunuh Ye Xingchen, boleh memasuki lantai tertinggi pavilion penyimpanan kitab kami, memilih 3 teknik tertinggi. Dihadiahi 1 senjata suci puncak, wilayah seluas 10.000 li, kemakmuran abadi. Tidak hanya itu, aku sendiri akan pergi ke Donghuang. Pemimpin, pertimbangkanlah matang-matang. Bagaimana mungkin pemimpin agung seperti Anda pergi ke daerah berbahaya hanya untuk seorang petualang? Aku pergi untuk membersihkan bidah yang mengacaukan papan catur takdir. Untuk menyatakan kepada seluruh benua, satu-satunya akhir bagi mereka yang menentang Tianji adalah jiwa dan rohnya musnah total. Guru, surat buruan Pavilion Tianji telah tersebar ke seluruh benua. Konon bahkan pemimpin Pavilion Tianji sendiri telah turun gunung. Guru, murid bersedia menyapu bersih semua musuh yang datang. Kenapa panik? Pavilion Tianji yang kecil itu belum pantas membuat muridku mempertaruhkan nyawa. Dia ingin menunjukkan pada dunia akibat menentangnya. Maka aku akan menunjukkan pada dunia, kebangkitan Akademi Jalan Suciku, tak ada yang bisa menghalangi. Dia datang, bagus. Aku sudah menunggunya lama. Dengar kabar? Pasukan penjaga naga dinasti Kekaisaran Pusat sudah berkumpul, menuju ke sini. Ini terlalu menakutkan. Bisakah Akademi Jalan Suci kita benar-benar bertahan? Ribut apa? Selama guru ada, langit runtuh pun kita tak perlu khawatir. Daripada di sini membesarkan hati musuh, lebih baik berlatih sekali lagi. Kali ini Pavilion Tianji mengerahkan semua kekuatan, bahkan bersekutu dengan separuh kekuatan puncak benua. Datang berapapun, bunuh saja. Wibawa guru tidak boleh ditantang oleh semut. Kakak senior, tidak baik, pasukan sekutu Pavilion Tianji sudah memasuki wilayah Donghuang. Guru, pasukan sekutu Pavilion Tianji telah sampai di Donghuang. Apakah kita harus mengaktifkan formasi pelindung gunung dan bersiap menghadapi musuh? Tidak perlu buru-buru. Angin baru saja mulai berhembus. Kepala Akademi, kabar gembira besar, Senior Raja Alkimia bersuara secara terbuka. Raja Alkimia yang dijuluki ahli alkimia nomor 1 di benua itu. Benar, Senior Raja Alkimia menyatakan pada dunia, bahwa Kepala Akademi, Anda, memiliki jasa membangkitkan kembali baginya. Aliansi alkimianya akan hidup dan mati bersama Akademi Jalan Suci, dan berjanji, bagi siapapun yang bersekutu dengan Akademi Jalan Suci dalam pertempuran ini, semua pil penyembuhan akan disediakan oleh mereka tanpa batas. Bagus sekali. Dengan dukungan aliansi alkimia, berarti kita akan memiliki dukungan logistik paling stabil. Kepala Akademi, Raja Pedang Perbatasan Utara juga bersuara. Apa kata Senior Raja Pedang? Senior Raja Pedang hanya menyampaikan satu kalimat. Siapapun yang berani menyentuh Akademi Jalan Suci, berarti bermusuhan dengan sejuta saudara pedang perbatasan utaraku. Raja Pedang Perbatasan Utara. Dia juga berpihak pada kita. Kepala Akademi, keluarga Yin mengumumkan. Lihatlah, mereka yang berada di jalan kebenaran akan mendapat banyak bantuan. Pavilion Tianji mengira mereka mewakili kehendak langit, menyatukan tren dunia, tapi tidak tahu bahwa hati rakyat dunia sudah lama tidak berpihak pada mereka. Sampaikan perintahku, gerbang Akademi Jalan Suci dibuka lebar, menyambut semua pahlawan di dunia. Beritahu Pavilion Tianji, juga seluruh dunia, bahwa Akademi Jalan Suciku tidak takut berperang. Tetua Chiang, bagaimana menurutmu pasukan nagaku yang sejuta ini dibandingkan dengan murid-murid sekte kalian? Pasukan Jenderal Longxiang tentu yang terhebat di dunia fana, tapi para elit sekte kami masing-masing bisa menandingi 100 orang. Dengan bergabungnya kekuatan kali ini, Akademi Jalan Suci itu akan rata dengan tanah. HMPH, seorang badut dari daerah terpencil Donghuang berani menantang wibawa Pavilion Tianji, benar-benar tidak tahu mati. Kalian berdua,
Persiapan militer memang penting, tapi menyerang hati adalah yang utama. Perintah pemimpin, sebelum kapal tiba di Donghuang, nama Ye Xingchen harus benar-benar tercoreng di jalanan. Oh, rencana apa yang akan dilakukan? Ini adalah rumor yang kami buat khusus untuk Ye Xingchen berdasarkan riwayat hidupnya. Bukankah dia bisa mengubah batu menjadi emas? Kami akan katakan dia menggunakan teknik terlarang kuno, membakar umur dan jiwa murid berbakat sebagai pengorbanan, untuk mendapatkan kekuatan sesaat. Langkah yang bagus untuk memotong akarnya. Bukankah dia mengaku mengajar tanpa pandang bulu? Kami akan katakan di dalam akademi jalan sucinya penuh kotoran, khusus menyerap orang-orang dengan jalan sesat, berniat menggulingkan dunia. Kini cerita-cerita ini telah tersebar di setiap sudut benua. Akhir-akhir ini yang paling terkenal di benua adalah iblis Donghuang Ye Xingchen. Tampak luar seperti orang suci, tapi sebenarnya pencuri takdir yang mempermainkan hati manusia. Raja iblis terhebat. Tuan, apa maksudnya? Aku dengar dia bahkan membunuh penjahat dari pavilion Tianji. Bodoh, pavilion Tianji membasmi kejahatan dan celaka terjadi. Tahukah kamu mengapa murid Ye Xingchen, Xia Xi, bisa membangkitkan jiwa marshal dewa? Konon Ye Xingchen memiliki cermin 10.000 jiwa yang khusus menyedot jiwa anak-anak, memprosesnya lalu menyuntikkannya ke tubuh murid. Xia Xi itu tampak bersinar, tapi sebenarnya sudah menjadi mayat hidup yang dikendalikan. Tidak bisa diterima, benar-benar ada orang jahat seperti itu. Sangat menakutkan. Untung aku tidak jadi mengirim putraku ke Akademi Jalan Suci. Itu benar-benar sarang iblis. Karena itu, seruan pavilion Tianji untuk menyatukan para pahlawan membentuk pasukan sekutu menyerangnya adalah tindakan membela langit dan menyelamatkan umat manusia. Sungguh, wajah bisa dikenali, hati tidak. Tidak menyangka Ye Xingchen ternyata adalah iblis gila yang begitu kejam. Tapi aku dengar senior Raja Alkimia dan Raja Pedang Perbatasan Utara secara terbuka mendukung Akademi Jalan Suci. Mereka yang terhormat dan bijaksana seharusnya tidak salah menilai orang, kan? Kamu tahu apa? Itu karena ilmu sihir mengaburkan pikiran. Pavilion Tianji mewakili jalan langit, mana mungkin salah. Dinasti Kekaisaran Pusat telah memerintahkan, siapapun yang terkait dengan Akademi Jalan Suci akan dianggap sebagai kaki tangan. Kita cepat-cepat menjaga jarak, jangan sampai terkena masalah. Tidak, tidak benar. Aku percaya Tuan Ye bukan orang seperti itu. Pasti fitnah. Jenderal, tetua, opini publik sudah terbentuk. Rakyat dunia melihat Ye Xingchen sebagai iblis. Pihak kita sudah mendekati waktu, tempat, dan dukungan yang tepat untuk berperang. Hahaha, tunggu saja pasukan besar kita menekan perbatasan. Ye Xingchen akan dikhianati dan ditinggalkan semua orang. Tanpa usaha sedikit pun, kita bisa menghancurkannya menjadi debu. Sampaikan perintah pasukanku, semua pasukan percepat, dalam 3 hari tiba di Donghuang. Aku ingin dunia melihat bagaimana musuh bersama dunia ini dimurnikan total di bawah telapak besi pasukan naga kerajaan. Kepala Akademi, serangan opini Pavilion Tianji semakin gencar. Kini banyak orang di benua yang tertipu. Menganggap Akademi Jalan Suci kita sebagai sarang iblis. Ya, dan pasukan sekutu mereka sudah berkumpul lengkap. Konon bahkan pasukan naga dinasti Kekaisaran Pusat dikerahkan. Pertempuran besar akan segera pecah. Kepala Akademi, Anda sama sekali tidak khawatir, itu kan Pavilion Tianji, penguasa seluruh benua. Para tetua, opini hanyalah hembusan tanpa akar. Kekuatanlah tiang penopang langit. Pasukan besar menekan perbatasan, tampaknya mengamuk, tapi sebenarnya hanya ayam dan anjing tanah. Ayam dan anjing tanah, Kepala Akademi, maksud Anda. Pedang tajam Akademi Jalan Suciku sudah siap dipegang. Saatnya membuat mereka minum darah. Untukku, persenjataan. Tubuh 10.000 iblis, selesai. Ini masih anak-anak itu, aura mereka bahkan lebih kuat dariku. Mereka bertiga sudah menjadi ahli puncak yang cukup untuk berdiri sendiri. Metode Kepala Akademi. Benar-benar tak terduga, seperti dewa dan iblis. Guru, murid tidak mengecewakan tugas. Siap kapan saja untuk membunuh. Guru, aku merasa sekarang bisa membunuh seekor naga dengan satu pukulan. Bagus. Mereka bilang Akademi Jalan Suciku adalah sarang iblis, maka hari ini, biarkan mereka menyaksikan monster seperti apa yang keluar dari sarang iblisku ini. Para hadirin, Ye Xingchen dari Akademi Jalan Suci itu adalah Raja Iblis Abadi. Dia pandai mengubah takdir, menyebabkan bencana langit dan bumi, membuat kita binasa selamanya. Benar atau tidak, aku dengar Akademi Jalan Suci mengajar tanpa pandang bulu, adalah tempat suci untuk berlatih. Tapi Pavilion Tianji menguasai jalan langit selama 10.000 tahun,
tidak pernah salah. Ye Xinchen itu membuang Chen Sui, lalu membunuh Tetua Li, betapa kejam caranya. Menurutku, julukan Raja Iblis hampir pasti benar. Dia mendirikan Akademi Jalan Suci di daerah liar Donghuang, melarang menerima sampah dan penyihir wanita, mengumpulkan kekuatan jahat, menggulingkan tatanan 10.000 tahun. Jika tidak dibasmi, dunia dalam bahaya. Omong kosong. Kamu siapa? Berani meragukan kesimpulan umum Pavilion Tianji di sini. Aku adalah pelayan alkimia di bawah Raja Alkimia. Tanyakan, Raja Iblis dunia mana yang akan memberikan formula pil yang disempurnakan secara cuma-cuma, hanya agar rakyat bisa membeli pil penyembuhan dan permajaan dengan harga murah. Pil ini dulu hanya dinikmati bangsawan, harganya 1.000 keping emas. Kini, berkat formula Daois Agung Ye, toko 100 herba di timur kota hanya menjual 10 keping tembaga. Inikah perbuatan Raja Iblis? Benar, rematik istriku membaik setelah minum pil permajaan versi baru ini. Terima kasih Daois Agung Ye. Itu hanya kebaikan kecil untuk membeli hati rakyat. Kebaikan kecil, guruku, Raja Pedang Perbatasan Utara, pernah mengalami gangguan ki dan nyaris gila, dibangunkan oleh Daois Agung Ye. Dia hanya meminta agar ilmu pedangnya diajarkan ke seluruh dunia, agar rakyat perbatasan utara bisa membela diri. Daois Agung pernah berkata, bahkan sepotong batu, jika diajarkan dengan hati, bisa memahami jalan dan menjadi ahli. Luasnya hati seperti ini, mana bisa dicemarkan oleh orang hina yang membalikan hitam putih seperti kamu. Itu hanya rumor. Siapa yang melihat langsung? Kalian semua kaki tangan Akademi Jalan Suci. Aku melihat, kami semua melihat. Orang tua ini terperangkap di tingkat guru jiwa, sudah 50 tahun, pikir tidak ada harapan lagi. Daois Agung Ye yang membuka jalan agung untuk dunia, pikiran orang tua ini terbuka tiba-tiba, baru bisa mencapai terobosan. Kami, praktisi tanpa latar belakang, tanpa Daois Agung, mungkin seumur hidup sulit melampaui ambang pintu sekte besar. Pavilion Tianji kalian, selama ribuan tahun memonopoli teknik, menekan yang tidak sesuai, diam-diam menghapus mereka yang tidak bisa dikendalikan, adalah Raja Iblis terbesar di dunia. Ternyata Pavilion Tianji yang mengawasi Akademi Jalan Suci adalah konspirator terbesar selama 10.000 tahun. Keluar dari dinasti Kekaisaran Pusat. Kalian memfitnah, omong kosong. Ini sudah waktunya kapan? Pasukan sekutu Pavilion Tianji akan tiba dalam 3 hari. Kenapa dia yang terhormat masih belum terlihat? Kakak senior, kakak kedua, senior Raja Elixir, ada kabar lagi dari luar. Katanya guru dulu menampung kakak senior hanya untuk mencuri bakat ajaib. Omong kosong. Jangan hiraukan, ini memang taktik Pavilion Langit. Mereka ingin mengacaukan hati kita, guru pasti sudah punya rencana. Aku mengerti alasannya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan ketua? Musuh sudah di depan mata, tapi dia malah berkelana sendirian di timur gurun. Ini sungguh membuatku khawatir. Guru pasti punya alasannya sendiri. Kita cukup latih kemampuan kita. Jangan mempermalukan guru. Guru, pasti sedang menyusun strategi besar. Gunung sebagai tubuh, sungai sebagai nadi, memanfaatkan energi semua makhluk di timur gurun sebagai penuntun. Pavilion Langit, kalian ingin menghitung semua takdir langit, maka aku akan membuat dunia ini tak lagi punya takdir untuk dihitung. Aku akan jadikan timur gurun ini sebagai papan catur. Semua sudah siap, tinggal menantimu datang. Tekanan yang mengerikan, aliran energi spiritual jadi terasa berat. Aku merasa seperti ditindih gunung tak kasat mata, sulit bernapas. Ini bukan penindasan kekuatan, ini aturan alam semesta ini seolah diubah paksa oleh seseorang. Takdir langit juga terkunci. Aku hidup ribuan tahun, belum pernah lihat cara seperti ini, yang datang sudah melampaui kategori kuat biasa. Yang harus datang, akan datang. Guru, ini sebenarnya. Jangan panik, tenang dan lihat saja. Seni, pantas dibasmi. Guru, murid bersedia bertempur bersama guru. Mereka yang melawan jalan dewa kita, bunuh tanpa ampun. Kalau mau bertarung, ayo, tinjuku sudah lapar.
Akhirnya mau keluar juga. Kau, Ye Xingchen. Tahukah kau, seni seperti ini yang berusaha mengubah takdir orang lain, adalah sumber kekacauan terbesar di dunia. Takdir segala makhluk, ditentukan langit. Yang kuat terlahir sebagai raja, yang lemah terlahir sebagai rakyat. Tanggung jawab Paviliun Langit adalah mengikuti jalan langit. Mencabut kalian para pemberontak yang ingin melawan langit. Jika jalan langit punya kehendak sendiri, sungguh tak bisa dimurnikan. Jika jalan langit adil, mengapa ada yang terlahir, sudah ditakdirkan sebagai debu? Tidak tahu dia, berarti manusia menentang langit. Kau hanya mengajarkan muridku melawan takdir, bahkan memberi semua makhluk di dunia hak menguasai takdir sendiri. Bandel. Lihatlah. Di hadapan takdir, semua perjuanganmu tak berarti. Masa depanmu, sudah kulihat, tapi kehendakku tak terhitung. Cukup, murid tak bisa mengembalikan. Dengan variabel yang seharusnya tak ada ini, akan kuhapuskanmu beserta semua kemungkinanmu dari aliran takdir. Jalanmu, tak termasuk dalam takdir langit, tak berada dalam 5 elemen. Kau sebenarnya ilmu sesat dari mana? Jalanku adalah jalan semua makhluk. Jika takdir langit menjadikan mereka budak, aku akan hancurkan takdir ini. Bagus, bagus sekali hancurkan takdir ini. Karena takdir tak bisa memprediksimu, maka aku sendiri akan hapuskan variabel ini dari dunia. Murid Akademi Jalan Dewa akan mundur. Demi guru. Guru, giliran kami. Apa? Kekuatan semut berani menggoyang takdir. Saat ini juga, aku sebagai bintang langit. Kalau begitu, aku takkan melepaskanmu. Bagaimana keadaan guru? Tenang, guru pasti baik-baik saja. Aliansi 9 langit, di benua ini, ternyata masih ada langit lain. Paviliun langit ini, hanya puncak gunung es. Guru, orang tua itu mati, apakah kita menang? Kalian melakukan dengan baik, paviliun langit sudah tak perlu ditakuti. Kultivasi kita sepertinya naik lagi. Kendali energi iblisku lebih hebat dari sebelumnya. Tenagaku lebih besar. Guru, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata-kata ketua paviliun sebelum mati. Hal-hal ini, kalian tak perlu pikirkan dulu. Tapi, dia benar, masalah kita mungkin baru saja dimulai. Formasi, hancur, ketua paviliun sudah menyelesaikan Ye Xingchen secepat itu. Ada yang aneh, jika ketua menang, formasi seharusnya dia cabut sendiri, bukan runtuh sendiri seperti ini. Papan nyawa ketua paviliun, gugur. Bahkan ketua paviliun langit bukan lawan Ye Xingchen. Untuk apa kita tinggal, menunggu mati? Panik apa? Semua tenang. Ketua gugur, kita justru harus membalaskan dendam ketua. Balas dendam. Dengan apa? Ye Xingchen itu iblis, monster, aku tak mau mati. Cepat, cepat pergi, langit runtuh. Kalah, kalah telak. Ketua paviliun langit benar-benar gugur, klan jalan malam berhasil melakukannya.
Bagus, bagus sekali klan jalan malam. Setelah hari ini langit di benua ini akan berubah. Guru, kita tidak mengejar. Sekelompok anjing kehilangan rumah, untuk apa dikejar? Guru, lalu kita selanjutnya. Ikuti gurumu, mari lihat seperti apa wujud pavilion langit yang mengatasnamakan langit ini. Baik, guru. Murid bersedia mengikuti guru memberantas ketidakadilan di dunia. Itu. Sinar melintasi seluruh benua, arahnya ke Kekaisaran Pusat. Satu pedang ini, benar-benar mengubah segalanya. Pedang ini, tak ada yang bisa menahan, tak ada yang berani menahan. Ye Xingchen, kau bunuh ketua kami masih berani menginjakkan kaki di gerbang pavilion langit, kau pikir di sini tak ada orang? Kau, belum pantas bicara denganku. Hari ini aku datang, hanya untuk menghitung. Menghitung, pavilion langit mengatasnamakan langit, salah apa? Iblis seperti kau jangan. Kau pimpin rencana perburuan jiwa, 3000 tahun membunuh lebih dari 700 jenius benua, merampas jiwa mereka, ini dosa pertama. Kau, bagaimana bisa tahu? Kau diam-diam memanipulasi takdir, untuk kepentingan pribadi, membuat rakyat menderita, ini dosa kedua, kau tak bisa dimaafkan. Leluhur jalan, ampun, leluhur jalan, ampun, kami hanya menjalankan perintah, bukan salah kami. Dalang sudah dihapus, sisanya, hapus kultivasi, dalam 3 hari, bubarkan pavilion langit. Jika ada pertanyaan, seperti ini. Guru, sepertinya ada banyak jiwa menderita menangis di dalam. Mari saksikan, betapa kotornya yang disebut jalan langit ini. Tempat apa ini? Banyak sekali jiwa, mereka terlihat sangat menderita. Orang-orang ini, semuanya jenius luar biasa. Mengapa pavilion langit memenjarakan mereka di sini? Karena di mata pavilion langit, mereka semua adalah seni. Seni. Takdir unik, bakat luar biasa, tak terkendali mereka, masa depan mungkin mengacaukan tatanan jalan langit mereka. Semua dianggap seni. Hanya karena ini, membunuh orang, lalu mengurung jiwa mereka untuk menderita. Ini terlalu tak masuk akal. Ini bukan penjara, ini pemurnian, mereka menggunakan inti jiwa ribuan jenius untuk memelihara. Menggunakan jiwa semua makhluk sebagai kayu bakar, menggerakkan roda takdir, perbuatan seperti ini beda apa dengan iblis? Tidak, lebih jahat dari iblis ribuan kali. Yang mereka sebut mengikuti jalan langit, hanya mencabut semua kemungkinan, jenius yang mungkin melampaui mereka, mencuri energi dan kekuatan mereka. Mempertahankan kekuasaan abadi mereka sendiri. Tak bisa dimaafkan, orang munafik bermuka dua ini, guru, izinkan murid menghancurkan tempat ini. Adik seperguruan, tenanglah. Guru, perintahkanlah, aku akan menghancurkan piring sialan itu berkeping-keping. Dunia mengatakan jalan langit tak berperasaan, tapi tak tahu bahwa kejahatan jalan manusia lebih keji dari langit. Terima kasih, leluhur jalan. Guru, guru sungguh manusia dewa di zaman ini. Inilah penyelamatan umat manusia yang sesungguhnya. Warisan 10.000 tahun pavilion ramalan langit bukan tanpa guna. Kitab dan metode yang disimpannya juga merupakan warisan agung pendahulu. Upacara, segera kirim orang untuk menyalin semua isi bola cahaya ini tanpa cacat dalam 10.000 eksemplar, dalam 3 hari kirim ke pavilion hati tersembunyi, Akademi Jalan Dewa. Siap, guru. Aku, Ye Xingchen, umumkan kepada dunia, semua kitab dan metode yang disimpan pavilion ramalan langit selama 10.000 tahun dibuka untuk umum. Semua praktisi dunia, tanpa memandang asal-usul, tanpa memandang bakat, boleh datang untuk mempelajari dan melatihnya. Apa aku tidak salah dengar? Semua metode dunia, dibuka untuk umum. Orang seperti kita, juga bisa mempelajari metode legendaris itu, apakah ini bukan mimpi? Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye.
Saya muda-mudi Zhao Wuji, mewakili semua sekte dunia datang menghadap Tuan Ye, dan memohon maaf atas kesalahan masa lalu. Yang mulia baik hati, guru sudah menunggu di dalam aula. Inilah murid Akademi Jalan Dewa, hanya dengan berdiri di sini, sudah membuatku merasakan tekanan seberat gunung. Benar, satu perguruan penuh monster, Tuan Ye itu sungguh manusia dewa. Para hadirin, silakan masuk, jangan buat guru menunggu lama. Pendosa Zhao Wuji, bersujud menghadap Tuan Ye. Paviliun Ramalan Langit bertindak sewenang-wenang, keluarga kerajaan membantu kejahatan, pantas mati 1000 kali. Saya bersedia menyerahkan separuh perbendaharaan kerajaan, dan memohon Tuan memimpin dunia, untuk menebus sedikit kesalahan. Kami buta, melanggar wibawa harimau Tuan, bersedia menyerahkan semua koleksi sekte, mengikuti perintah Tuan. Jalan praktik adalah untuk memperkuat diri, bukan memperbudak umat. Dunia adalah milik semua orang di dunia. Yang kucari adalah agar semua orang bisa berpraktik. Dunia harmoni di mana setiap orang bisa menguasai takdirnya sendiri. Selama 500 tahun guru bertapa, aku, Xia Si, menyatukan daratan manusia, mengelola urusan penting semua pihak. Adik Wenjing, atas perintah guru, menumpas dunia iblis. Sejak itu dua dunia manusia dan iblis mencapai perdamaian. Gandang berjalan di jalan praktik, membantu rakyat di sepanjang jalan, hidup damai dan sejahtera. Miaoin juga mengikuti praktik, di dalam kota kerajaan mengobati penyakit, rajin bertapa dingin dan panas, setia pada tubuh yang menyatukan es dan api, keempat penjuru dunia manusia, mengikuti Akademi Jalan Dewa. Bersujud menghadap guru. Bangunlah semua. Melihat kalian, masing-masing sudah bisa mandiri. Guru sangat terharu. Murid-murid bisa mencapai hari ini, semua berkat ajaran guru. Tanpa guru, Si sampai sekarang masih gadis penyapu yang dihina. Aku juga, tanpa guru, aku sekarang masih memindahkan batu di desa. Hari ini memanggil kalian, ada satu hal yang ingin kusampaikan. Aku akan pergi. Pergi, guru, Anda akan pergi kemana? Guru, apakah murid melakukan kesalahan, membuat Anda kecewa? Daratan ini sekarang sudah jaya, mengapa Anda pergi? Guru, apakah Anda meninggalkan kami? Anak-anak bodoh, kalian sudah bukan anak burung yang perlu kulindungi lagi, tapi Raja Dewa yang bisa terbang ke langit ke-9. Daratan ini sudah terlalu kecil untuk kalian. Aku akan pergi ke dunia yang lebih luas, menyelesaikan beberapa urusan lama. Apa yang bisa guru ajarkan sudah selesai. Jalan masa depan harus kalian tempuh sendiri. Tapi ingat, perjalanan kalian juga seharusnya menuju bintang dan lautan. Murid Xia Si mengantar kepergian guru. Murid Li Wenqing mengantar kepergian guru. Murid Si Gandang mengantar kepergian guru. Mengantar kepergian guru. Ini bukan akhir, ini awal baru. Perjalanan kita adalah bintang dan lautan.